Chapter 21. Para jenius yang mempesona yang telah memasuki King Yunzong pada tahun-tahun ini sangat banyak. Beberapa orang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Mereka telah melewati beberapa bidang dari lingkungan pemurnian tulang dalam 1 tahun dan melangkah ke rahasia bawaan. Ada juga tubuh manusia yang spesial, kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi itu adalah kemampuan untuk menarik gunung, kekuatannya sebanding dengan setengah langkah. Sebaliknya, anak di depannya bukan tempat yang baik. Bahkan jika dia mengandalkan kekuatan dari lingkungan pemurnian, dia bisa menahan pengepungan dari 4 sumsum pemurnian, dan dia bisa pergi jauh-jauh ke monumen batu dari jalan 30 mil. Ambil Xiao Yufeng dari tutor Soviet, King Yun 33 pangkat terakhir, tetapi para praktisi yang menolak status sumsum penyulingan dapat mengikuti tes laut, dan dia setidaknya dapat menemukan lebih dari 3. Tapi, kultivator pemurnian dapat menahan tekanan dari 50 ding, dan dapat berdiri di bawah tekanan besar ini. Jangan katakan bahwa murid kedua seperti itu tidak dapat ditemukan di Xiao Yufeng. Bahkan jika Anda mencari King Yun 33 puncak, Anda tidak dapat menemukan tempat kedua. Tutor Soviet ingin maju dan menarik Luo Zheng dari gravitasi yang sangat besar. Namun, lelaki tua itu tidak menghentikannya. Jangan khawatir, menurutmu apa yang dia lakukan? Tutor Soviet itu melihat dengan cermat dan melihat cairan berdarah merah keluar dari tubuhnya. Warna terkejut di wajahnya bahkan lebih kuat, dia benar-benar kotor. Mereka berdua bisa jauh lebih tinggi daripada mata keempat orang itu. Mereka dapat melihat secara sekilas bahwa cairan merah ini bukanlah darah, tetapi kotoran di organ, tetapi kebanyakan orang dipaksa keluar dari tubuh seiring waktu. Tetapi anak ini memaksa keluar sejumlah besar kotoran dalam waktu singkat. Anak ini, masa depan, orang tua dari alis putih itu ingin menegaskan bahwa itu mungkin masa depan yang menjanjikan, yang sangat tidak terinspirasi. Tetapi guru Soviet tiba-tiba berkata, masa depan abu-abu, kan? Lelaki tua yang memiliki alis putih itu bertanya-tanya, Su Tutor, apa maksudmu dengan kalimat ini? Saya merasa bahwa kualifikasi anak ini biasa-biasa saja, dan itu sudah merupakan keberuntungannya untuk lulus tes laut. Adapun adegan di depan saya ingin Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Su mentor tersenyum manis, tetapi apa yang ia maksudkan dengan kata-katanya ini sangat tidak masuk akal. Orang tua kuno itu tidak bodoh, mendengarkan arti dari tutor Soviet adalah membiarkannya merahasiakannya. Namun, aturan Zhongmen, jika Anda menemukan murid yang sangat baik dalam uji coba laut, perlu melaporkannya langkah demi langkah. Seperti anak ini, itu pasti sejalan dengan aturan ini. Ini, pria tua dengan alis putih ragu-ragu lagi. Jika Luo Zheng begitu performan, dia masih bisa mengedipkan matanya dan menutup matanya, tetapi sekarang kinerja Luo Zheng adalah seorang jenius milenium. Jika ini masalahnya jika semuanya berjalan terus, apakah ini terlalu berlebihan? Tutor Soviet memandang lelaki tua alis putih itu ragu-ragu, dan wajah ceria dan tersenyum itu agak kental. Jangan ragu, apakah Anda membutuhkan saya untuk menggunakan kaisar? Batuk-batuk, mendengar kaisar dan membuat 3 orang, lelaki tua bermata putih itu tiba-tiba batuk. Setelah guru itu memasuki King Yunzong, tubuhnya tidak sebaik 1 hari. Setiap kali tes laut dilakukan, dia takut. Tubuh ini bisa disalahkan. Apa perintah kaisar? Anda dapat meminta, pria, di istana pembakaran untuk melakukan 1 hal. Bunuh keluarga, bunuh orang, bunuh negara. Hal-hal besar ini hanya masalah sepele bagi orang itu. Premisnya adalah bahwa Anda harus memiliki perintah suci untuk memenuhi syarat untuk yang pertama. Selama lebih dari 200 tahun, kaisar yang telah keluar dari istana hanya memiliki total 6. Keluarga Kaisar Ou yang pernah mendapat sepotong kaisar dalam kebetulan kesempatan itu, kemudian, dia diabadikan di kabinet utama keluarga, dengan kekuatan perintah surgawi, dia melompat dari keluarga kecil biasa ke 10 keluarga kuat. 1. Meskipun itu tidak dapat dipisahkan dari manajemen keluarga Ouyang yang susah payah, kultivasi yang rajin, tetapi sepotong surga itu tidak diragukan lagi memainkan peran yang sangat besar. Ada semacam tanda yang harus diabadikan. Siapa yang berani menggerakkanmu? Anak laki-laki di depannya memang jenius yang langka, tetapi terlalu berlebihan untuk menggunakan sepotong kaisar. Meskipun dia juga mengerti bahwa tipuan ini mengancam dirinya sendiri dengan putra surga, tetapi dia lebih sadar bahwa dengan karakternya, jika dia marah, dia sangat mungkin melakukannya. Semua orang berkata begitu, adakah yang bisa dikatakan tentang orang tua itu? Saya hanya bisa berkata dengan alis rendah, karena Anda telah memutuskan demikian, Anda tidak harus melaporkannya. Ingat, saya tidak ingin semua orang tahu tentang ini. Gambar-gambar yang direkam pada surat itu semua dihapus. Saya tidak bisa melihatnya untuk orang ketiga. Setelah memikirkannya, tutor Soviet berkata, untuk sementara, yang terbaik adalah membiarkan anak ini diam. Jika itu benar untuk orang gunung lainnya, masalahnya tidak kecil. Setelah itu, dia memandang Luo Zheng dengan mata panasnya, seolah-olah dia sedang menatap permata yang belum dipotong.
Luo Zhengzheng berkonsentrasi pada membiarkan kehangatan mencuci daging, dan sekarang ia terus-menerus menyerap tekanan, dan kotoran organ-organ internalnya telah dikeluarkan hampir. Dia menghela napas dalam-dalam dan meledak dengan gemetar, dari pori-porinya, banyak kotoran berwarna merah keluar. Dari kejauhan, dia seperti orang berdarah. Aku akhirnya mencapai puncak pemurnian dunia kotor. Jarak dari lingkungan pemurnian juga garis. Mata Luo Zheng mengungkapkan secercah cahaya. Kecepatan kemajuan ini membuatnya sangat bahagia. Pada tahap ini, ia hanya memiliki kemampuan untuk dengan cepat meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dengan Luo Peiran sebelum ia dapat memenuhi syarat untuk pergi ke Purgatory Hill untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Menurut rencananya, aku masih ingin terus berlatih di sini, mungkin aku bisa membiarkan diriku melewati batas dan menembus lingkungan pemurnian. Namun, kakinya mulai bergetar, di bawah tekanan yang luar biasa ini, kakinya tidak dapat ditopang, dan dia akan berdiri dan jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, satu tangan meraih leher Luo Zheng dan menariknya keluar dari jalan. Luo Zheng merasa tubuhnya ringan, dan tekanan yang tak terlihat juga menghilang. Dia menoleh untuk melihatnya, tetapi dia melihat bahwa dia adalah pria kuno dan orang yang bertanggung jawab untuk melayari tes laut. Di samping lelaki tua alis putih itu, masih ada seorang wanita dengan kemeja indah. Kamu telah lulus tes laut, mengapa kamu harus tinggal di sini? Orang tua alis itu berkata dengan kasar. Karena dicemooh, Luo Zheng berkata tanpa ragu, murid itu tidak tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Sekarang kamu tahu? Bawa Yu Pei untuk mengganti kartu sidang, menunggu untuk ikut serta dalam penilaian sidang, kata lelaki tua itu. Luo Zhengyu berpaling, dia tentu saja tidak ingin mengganggu pria tua yang memiliki alis putih itu, tetapi setelah 2 langkah dia menoleh dan bertanya, maaf, jika saya mendapat kehormatan untuk memasuki King Yunzong, bisakah saya memasuki jalan ini? Menggunakan tekanan untuk menempa, sehingga perbaikan Luo Zheng sangat cepat, dia agak kecanduan, dan tentu saja peduli dengan masalah ini. Setelah mendengar ini, pria tua kuno berkata dengan senyum dingin, ini adalah tempat di mana rahasia bawaan dikembangkan. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menggunakan poin Zhongmen untuk memenuhi syarat. Jika Anda menggunakan ini secara ilegal, Anda tidak akan mengejar posisi Anda. Tanggung jawab, tapi tolong rahasiakan, jangan katakan itu. Luo Zheng mengangguk, dan dia cepat-cepat pergi. Setelah Luo Zheng pergi, lelaki tua alis putih itu berbalik dan berkata kepada guru Soviet, lihat aku, bagaimana? Ya. Ya, sebagai ucapan terima kasih, ini akan mengirimmu. Tangan guru Su mengenakan cincin bunga 5 warna dengan 5 permata berbeda bertatahkan. Itu indah, lihat saja dia dengan lembut dengan jarinya. Ramuan obat perak cerah muncul di tangannya dan dilemparkan ke pria tua alis putih itu. Ketika lelaki tua alis putih itu menerima obat perak cerah, tatapan itu tiba-tiba terkejut. Tembakan tutor Soviet ini, sungguh luar biasa, obat perak cerah ini sebenarnya adalah membuat hidup dan kehidupan ini bisa membuat hidup orang bertahan selama 1 tahun. Ini adalah obat suci 5 produk, sangat langka. 1 inci waktu dan 1 inci emas, sulit untuk membeli 1 inci waktu. Bagi banyak orang tua yang didambakan, 1 tahun sudah sangat berharga dan dapat mengubah banyak hal. Saya tidak berharap mentor Su begitu berharga. Jika Anda tidak takut pada rasa malu, ia akan langsung menangis. Chapter 22. Kembali di sepanjang jalan, Luo Zheng merasa tubuhnya seringan bulu, seolah-olah dia ringan, dia bisa terbang. Sekarang dia sudah menjadi puncak untuk memperbaiki lingkungan yang kotor, bernapas lebih lama, lebih halus, dan kekuatannya juga sedikit meningkat. Dia hampir berlari liar di sepanjang jalan dan segera kembali ke alun-alun. Mereka yang belum lulus penilaian semuanya pergi sendiri, dan mereka yang tinggal di alun-alun adalah mereka yang telah lulus penilaian. Ia kira-kira memperkirakan sekitar 1000 orang lulus penilaian tingkat eliminasi uji coba laut ini. Ini setinggi 90%. Ketika dia baru saja memasuki alun-alun, seseorang dengan bersemangat melambai pada dirinya sendiri. Luo Zhengxiong, kamu lulus penilaian. Mata Moken jatuh pada giok dada Luo Zheng, dan batu giok itu telah berubah menjadi merah cerah. Luo Zheng mengangguk dan bertanya, dikatakan bahwa Yu Pei akan digunakan untuk bertukar murid? Di mana saya bisa menebus? Moken mengambil Luo Zheng dan pergi ke sudut alun-alun. Ada meja panjang di sudut. Dia berkata sambil berjalan, ini di sini, sebagai ganti kartu murid, kita bahkan merupakan uji coba sementara King Yunzong. Murid. Di bawah bimbingan Moken, Luo Zheng mengambil Yu Pei dan mengirimnya ke panggung. Di belakang meja, 2 orang King Yunzong sedang sibuk. Salah satu dari mereka melihat Luo Zheng dan mengambil batu giok di tangannya. Dia memandanginya sebentar, tentang memeriksa informasi yang direkam di Yu Pei. Setelah pemeriksaan, lelaki itu mengeluarkan papan kayu kecil berbalut perak, dan pisau pahat kecil. Saya melihat bahwa lelaki itu melambaikan pahat dan memahat 2 karakter, Luo Zheng, pada papan kayu kecil. Upaya memotong tangan itu benar, seolah-olah lelaki itu tidak menggunakan pisau pahat.
Itu adalah sebuah pena tinta, dan ia menulis di awan. Setelah beberapa saat, murid-murid Luo Zheng siap, dan pria itu berkata, tolong jaga murid-muridmu dan tunggu di sana. Luo Zheng mengambil kartu murid yang sangat bagus ini di tangannya dan memainkannya sebentar, lalu menemani Moken sambil menunggu. Suasana di alun-alun tidak bagus. Ribuan orang masing-masing menemukan sudut, dan mereka waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka. Uji coba laut bukanlah sistem penghentian. Selama mencapai jarak yang ditentukan oleh King Yunzong, itu bisa lewat. Jika tidak terprovokasi seperti Luo Zheng, hanya perlu membosankan untuk mencapai jarak yang ditentukan dan bisa melewati 100%. Namun, kesulitan penilaian uji coba berikutnya menjadi lebih besar, karena sistem eliminasi diadopsi, dan lebih dari 1.000 orang yang hadir ditakdirkan untuk dihilangkan lebih dari 80%. Setelah menunggu sebentar, seseorang datang dan membiarkan semua murid pengadilan mengumpulkan dan membawa mereka pergi dari alun-alun. Mengikuti jalan yang rumit di King Yunzong, ia berhenti di gunung yang lembut. Dibandingkan dengan gunung curam di King Yunzong, gunung ini tidak menonjol, tetapi yang aneh adalah bahwa seluruh gunung itu penuh dengan darah merah. Apakah itu tanah di pegunungan atau berbagai tanaman, itu adalah darah merah. Warna merah air ini sangat menarik di bawah pegunungan hijau di sekitarnya. Melihat gunung, Moken berkata kepada Luo Zheng, ini harusnya gunung Scarlet yang terkenal. Gunung darah, gunung ini setenar itu, sangat unik. Pertama kali aku melihat pemandangan semacam ini, Luo Zheng juga tertarik. Tampaknya kali ini persidangan penilaian para murid harus menjadi persidangan berdarah, yang legendaris, kata Moken dengan ekspresi bermartabat. Apakah ada tempat khusus dalam persidangan berdarah ini? Luo Zheng bertanya lagi. Dari sudut pandang pengetahuan, Moken sebenarnya tidak sebagus Luo Zheng, tetapi Moken sebagai seorang biksu, karena ia masih anak-anak, ia memutuskan untuk memasuki King Yunzong. Aturan King Yunzong secara alami lebih akrab daripada Luo Zheng. Jelaskan, alasan mengapa gunung ini berwarna merah darah adalah karena ada sejenis biji yang disebut pasir ilusi merah di gunung. Pasir ilusi merah? Digunakan untuk membuat biji dari arai ajaib? Alis Luo Zheng naik, pasir ilusi merah yang didengarnya, adalah bahan penting dalam penanaman ilusi, seperti beberapa elemen misterius dalam proses pemurnian menjadi merah. Pasir ilusi dapat membuat efek misterius dengan efek yang mempesona. Selain itu, biji ini sering digunakan dalam arai sihir dan ilusi. Moken mengangguk. Ya, saya mendengar bahwa orang-orang hebat di King Yunzong menggunakan pasir ajaib merah untuk mengubah seluruh gunung Scarlet menjadi arai fantasi besar untuk percobaan dan evaluasi. Hari ini kita akan membawa kita di sini, itu harus menjadi tes darah. Adapun rincian tes darah, Moken tidak terlalu jelas. Singkatnya, tes warna darah pasti terkait dengan ilusi. Urusan internal King Yunzong membawa ribuan murid percobaan ke kaki gunung. Ada deretan rumah yang kelelahan, dan semua murid percobaan ditempatkan. Di malam hari, semua orang memiliki istirahat awal dan siap untuk persidangan berdarah pada hari berikutnya. Pada hari kedua pagi itu, ribuan murid cobaan mulai berkumpul di kaki gunung. Namun, urusan internal King Yunzong tidak memberikan perintah untuk naik gunung. Setelah menunggu sekitar 1 jam, para talenta memahami alasannya, mereka menunggu orang lain. Selain ribuan murid percobaan yang lulus uji coba laut, masih ada sekelompok orang yang ingin berpartisipasi dalam persidangan berdarah ini, yaitu sekte. Sekte-sekte ini tidak perlu berpartisipasi dalam uji coba laut karena mereka memiliki hak istimewa. Dibandingkan dengan murid-murid yang diuji akar rumput ini, anak-anak dari sekte bisa mendapatkan banyak angin. Ratusan kalajengking terbang menutupi langit dan terbang dari udara ke seragaman dok tidak jauh. Setiap 3 orang yang berpartisipasi dalam uji coba berdarah ditemani oleh 3 atau 4 orang. Di antara mereka yang menemani, ada beberapa master yang memancarkan atmosfer yang kuat. Ketika anak-anak dari sekte melihat ribuan murid percobaan, wajah mereka adalah ekspresi menolak. Itu adalah semacam sikap terhadap akar rumput. Setelah kalajengking terbang, anak-anak dari sekte juga berkumpul untuk membentuk kelompok kecil, dan tidak datang bersama. Pada saat ini, ada ribuan murid percobaan di dalam hati ini, dan meskipun pikiran para praktisi baik, mereka tidak akan merasa cemas ketika mereka menunggu beberapa jam, tetapi karena geng ini anak-anak klan, mereka harus membuang waktu menunggu mereka di sini. Namun, meskipun mereka marah, mereka hanya berani bersumpah beberapa kata, sebagai akar rumput, mereka sangat jelas tentang energi anak-anak sekte, orang-orang ini tidak bersalah atas dosa-dosa mereka. Selain itu, saya akan naik gunung untuk berpartisipasi dalam tes darah. Anak-anak ini sombong, tetapi mereka telah menerima pelatihan yang baik sejak kecil. Di bawah infiltrasi berbagai obat mujarab dan pelatihan-latihan yang kuat, kekuatannya tidak akan buruk. Jika burung kepala dibuat di sini, dan gunung ini dikepung oleh anak-anak sekte, siapa yang tahan? Pada saat ini, sekelompok kecil anak-anak dari sekte datang dari persidangan kepada para murid. Melihat temperamen kelompok sekte, para murid uji coba secara tidak sadar membiarkan jalan terbuka,
kerumunan tersebar dari kedua sisi, tetapi ada seseorang yang berdiri di tengah, dan orang itu adalah Luo Zheng yang menutup matanya dan bermeditasi. Luo Zheng telah berdiri di barisan dan memejamkan mata. Karena dia menemukan bahwa dia dapat menempatkan pikirannya jauh ke dalam pikirannya, dia sering mempertahankan keadaan meditasi ini dan mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Pokoknya, invigilator akan datang dan berkata. Tapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah dengan atmosfer itu. Baru kemudian dia membuka matanya, tetapi dia melihat sekelompok pria dan anak-anak berpakaian bagus berjalan ke arah diri mereka sendiri. Luo Zheng bahkan menatap matanya dan menyadari bahwa sekelompok orang ini datang ke dirinya sendiri. Apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Luo Zheng bertanya sambil tersenyum. Dengan tidak adanya orang berdosa, Luo Zheng tidak akan menyinggung orang sebanyak mungkin. Dia tidak akan merekrut musuh tanpa alasan. Pada saat ini, dua orang dikeluarkan dari kelompok anak-anak, salah satunya adalah Wang Hengxi, dan yang lainnya adalah sepupu Luo Zheng, Luo Peiran. Melihat Luo Peiran, mata Luo Zheng tiba-tiba bersinar dingin, wajahnya tenggelam, dan dia berbisik, Luo Peiran, hal-hal di antara saya dan Anda tidak perlu melibatkan begitu banyak orang. Luo Peiran menunjukkan sedikit senyum cemberut di wajahnya. Dia akan berbicara. Dia tidak menyangka Wang Hengxi menembak di bahu Luo Peiran. Damai, jangan bicara. Lalu dia pergi ke Luo Zheng dan tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa kau beri aku sesuatu, jangan biarkan aku campur tangan antara kamu dan Luo Peiran. Wang Gongxi, kontradiksi antara aku dan Luo Peiran adalah masalah keluarga, dan tidak ada hubungannya denganmu, kata Luo Zheng dengan napas lega di dalam hatinya. Wang Hengxi berjalan 2 langkah dan bermain dengan batu giok kupu-kupu biru laut, jika saya pikir itu ada hubungannya dengan itu. Juga minta Wang Gongxi untuk mengangkat tangannya, Luo Zheng melengkungkan tangannya. Oh, Wang Hengxi saya tidak pernah masuk akal. Jika Anda ingin saya tidak ikut campur, saya akan menjanjikan satu hal kepada saya, Wang Hengxi mendongak. Apa? Luo Zheng sedikit mengerutkan kening. Keluar dari uji warna darah King Yunzong, lalu pergi ke Wang Jiapu di selatan kota untuk membeli pisau, berdiri di jembatan air untuk memandu pisau, aku bisa mengabaikan masalah ini, nada suara Wang Hengxi selalu begitu acuh tak acuh, seolah-olah mengatakan hal kecil yang sepele. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Hengxi, gelombang kemarahan mengalir ke pipi Luo Zheng, dan kemarahan tiba-tiba memenuhi dadanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Hahaha. Luo Zheng berulang kali mentolerir, bahkan 4 orang yang dikirim oleh Wang Hengxi kemarin, dia tidak punya tangan untuk mengejar makan, alasannya adalah dia tidak ingin terlalu menyinggung Wang Hengxi. Setelah semua, keluarga Wang adalah sekte, dan dia sendirian. Namun, ia mendapati bahwa toleransinya tidak berpengaruh. Ia seperti seekor semut di mata Wang Hengxi. Pihak lain tidak menganggap dirinya serius. Dalam hati lelaki ini, ia adalah orang mati dan tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengannya. Kesabaran tidak berguna bagi orang-orang seperti itu. Di mana nama keluarga Wang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Ingin aku menarik diri dari persidangan berdarah? Ingin aku memimpin pisau? Menggeser dunia, hidupku ada di sini. Kulihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil. Ketika datang, momentum kuat ditembakkan dari tubuh Luo Zheng, wajahnya seperti membunuh Tuhan, memancarkan kehabisan nafas tanpa akhir. Chapter 23. Momentum Luo Zheng tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Bahkan kelompok besar anak-anak yang jauh dari satu sama lain, memegang mentalitas menonton film, melihat ke sisi ini. Oh, Wang Hengxi ini mulai bosan, dan lelaki itu sebenarnya akan menargetkan akar rumput kecil, tapi aku tidak tahu apakah anjing itu gelisah dan akan melompat dari dinding. Seorang pria berbaju putih mengayunkan kipas giok, berbisik pelan. Kata, bagaimana dengan itu? Beberapa anjing gelisah, dan tidak ada kekuatan untuk melompati tembok. Anak ini memurnikan dunia yang kotor. Jika kamu ingin melompat, kamu tidak bisa melompat. Tetapi Wang Hengxi benar-benar bosan. Dia bahkan berpikir untuk berurusan dengan orang yang kotor. Anak klan lain mengangguk. Namun, penjaga di samping anak-anak klan berkata, Huo Gongxi, Anda akan mengambil bagian dalam tes darah setelah beberapa saat, Anda harus memperhatikan orang ini. Bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan ini? Putra keluarga Huo tahu bahwa penjaga di sekitarnya tidak akan berbicara tanpa pandang bulu. Penjaga ini adalah orang kuat yang memiliki misteri bawaan, dan ia kembali dari medan perang Shura. Setel. Pengawal itu melanjutkan dengan mengatakan, saya tidak tahu mengapa, orang ini hanya lingkungan yang kotor, tetapi itu memberi saya perasaan yang sangat berbahaya. Dia bisa mendapatkan penilaian Guardian seperti itu. Huo Gongxi mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, jadi, Wang Hengxi takut akan sedikit masalah saat ini. Anak-anak dari sekte-sekte ini tidak monolitik, dan bahkan kontradiksi antara beberapa sekte sangat besar,
sehingga Huo Gongzi tidak bersalah mengingatkan Wang Hengzi. Tentu saja, bahkan jika pengawalnya memberikan evaluasi tinggi pada anak itu, ia masih berpikir untuk Wang Hengzi. Hanya sedikit masalah. Hanya bangsawan yang bisa memahami berapa banyak energi yang dimiliki oleh Wang Hengzi, yang juga merupakan sekte. Dalam menghadapi wajah Luo Zheng, Luo Peiran dan kelompok anak-anak sekte itu agak jelek. Butterfly Yupei dengan cekatan membalik-balik antara jari-jari Wang Hengzi. Dia masih terang dan pucat, tetapi matanya berkedip membunuh. Saya punya banyak cara untuk membuat Anda mati, bukankah Anda memikirkannya? Tidak perlu. Meskipun Luo Zheng memiliki nyawa yang mengancam, tetapi tidak begitu mudah untuk mati. Luo Zheng tersenyum. 7 saudara, apa yang kamu lakukan dengan omong kosong anak ini? Bunuh saja dia. Punggung Wang Hengzi bergegas keluar dari seorang pemuda jangkung yang tidak tahan dan membanting tinjunya dan menuju ke Luo. Kekuatan pemuda ini baik, dan pemurnian sumsum adalah puncaknya. Terlebih lagi, di atas tinjunya yang ganda, ada aliran samar rune, yang jelas merupakan metode latihan yang sangat kuat. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, Luo Zheng tidak menghindarinya, itu juga pukulan, bahkan untuk melawannya. Orang-orang yang melihat adegan ini di kamar menggelengkan kepala, berpikir bahwa Luo Zheng ini memiliki 3 atau 2 tulang, tapi itu suap, dan kekuatan lingkungan kotor untuk menghadapi lingkungan pemurnian, orang-orang masih anak-anak sekte, latihan kultivasi secara alami jauh lebih kuat daripada Luo Zheng. Sama seperti atasan keras ini, kepalan ini takut untuk mematahkan lengan Luo Zheng. Tidak jauh dari Mo Chan juga tumbuh, matanya penuh dengan kekhawatiran. Mo bisa tahu bahwa kekuatan Luo Zheng tidak begitu sederhana, tetapi dia tidak melihat adegan terakhir setelah semua. Saya berpikir bahwa bahkan jika Luo Zheng tidak lagi sederhana, tidak mungkin mengeras dengan orang kuat yang berada di puncak penyempurnaan sumsum. Saya khawatir Luo Zheng akan menderita kerugian besar. Tapi adegan yang semua orang duga tidak muncul. Kedua pukulan bertemu dan membuat suara teredam. Luo Zheng berdiri di tempat yang sama, kakinya dipakukan dengan kuat ke tanah, bentuk tubuhnya tidak bergerak, dan kehangatan tubuh mengalir, yang sudah menyelesaikan kekuatan tinju lawan. Pria muda jangkung, yang telah mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah, dan tangannya bergetar, tampaknya sudah terluka, dan wajahnya juga memerah. Kebanyakan orang tidak berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Melihat mata Luo Zheng lagi, ada kekaguman samar, dan kekuatan lingkungan kotor itu positif. Bukan apa yang orang biasa bisa lakukan. Terutama di hadapan lebih dari 1000 akar rumput, saya melihat bahwa Luo Zheng telah mempelajari anak-anak gila para sastrawan, dan ada semacam kesenangan tak terkatakan di hati saya. Orang-orang di sekitar Wang Hengzi tidak bisa lagi menahan, dan mereka semua berteriak, dan kelompok itu akan mengelilingi Luo Zheng, dan mereka akan mulai menyerang dan menyerang. Luo Zheng sedikit menyipit, jika pihak lain ingin berkerumun, maka dia hanya bisa berjuang keras, karena kamu akan mati bersamamu, membunuh satu adalah satu. Pada saat ini, seseorang berteriak, apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari ketika kamu berpartisipasi dalam cobaan berdarah, bukan untuk kamu bertarung dan bertarung. Orang-orang melihat ke atas dan melihat ada 30 lagi terbang di langit, dan orang yang menjerit dan menjerit, berdiri di garis depan kalajengking terbang. Dia mengenakan kain dan panjang. Memegang wajah karakter nasional, adalah invigilator yang bertanggung jawab untuk tes darah, Zhongming. Zhongming melompat dari Fei Tian, dan mengambil langkah dari Guntur. Dia berjalan ke Luo Zheng dan bertanya dengan keras, siapa yang berkelahi? Kembali ke instruktur, dia bertarung. Luo Peiran baru saja melompat keluar dan menunjuk ke Luo Zheng. Tamparan di wajah tidak terdengar, siapa orang itu? Zhongming bertanya lagi. Ini aku, si Jangkung, keluarga Wang mengaku. Zhongming mengangguk dan berkata, bagus sekali, keduanya didiskualifikasi dari tes darah. Wajah Luo Zheng segera menjadi sangat buruk. Jika masalah ini didiskualifikasi dari persidangan, maka ia akan terlalu malu. Kualifikasi. Berani bertarung di sini, pasti ada pencerahan karena diusir dari King Yunzong. Zhongming tidak mendengarkan penjelasan Luo Zheng. Keluarga Wang yang tinggi berkata, sang invigilator, saya adalah murid batiniah King Yunzong, dan tidak berpartisipasi dalam persidangan berdarah ini. Murid internal? Zhongming bertanya, di puncak manakah itu? Kembali ke instruktur, saya Tian Yifeng, kata keluarga Wang. Ya, guru Su untuk Tian Yifeng juga telah datang. Karena kamu adalah murid batiniah, kurangi 100 poin untuk hukuman. Zhongming dengan cepat memutuskan. Mendengar hukuman dari Zhongming, wajah anak-anak Wang Hengzi menunjukkan senyum di wajahnya. 100 poin mungkin merupakan nilai yang sangat besar bagi akar rumput yang tidak berdaya, tetapi itu bukan masalah bagi anak-anak keluarga. Dengan 100 poin, Luo Zheng diusir, dan itulah yang mereka harapkan. Lebih dari 1000 murid percobaan memiliki wajah yang biasa-biasa saja. Hukuman ini tidak menyakitkan. Zhongming hanya membantu orang-orang ini.
Pada saat ini, mentor dari 33 puncak, dan semua penghuninya, terbang ke tempat kejadian. Hari ini, setelah murid-murid percobaan ini telah diuji dengan darah, instruktur dari 33 puncak King Yunzong akan dapat memperoleh puncak mereka sendiri sesuai dengan tingkat kinerja mereka. Demi puncak masing-masing, ada perkembangan yang lebih baik. Semua tutor secara alami mengikuti prinsip penerimaan berdasarkan prestasi dan memilih murid terbaik untuk membawa mereka ke puncak mereka. Luo Zheng sangat enggan saat ini. Dia merasa bahwa Invigilator jelas tertarik untuk membantu, jadi dia memutuskan untuk berdebat dengan alasan. Instruktur, saya tidak melakukannya terlebih dahulu. Begitu banyak orang telah melihatnya. Anda menghukum saya seperti ini. Sepertinya tidak adil. Tidak adil? Aku akan bertanya padamu, apakah kamu baru saja mulai? Zhongming bertanya dengan ekspresi kosong. Ya. Luo Zheng mengatakan yang sebenarnya. Itu dia. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, serahkan murid-murid. Keluar dari King Yunzong. Zhongming melambaikan tangannya dan mencapai depan Luo Zheng. Luo Zheng Chao melangkah mundur 2 langkah, dan warnanya berkata, Invigilator, kamu sangat dihukum, terlalu tidak adil, jangan katakan bahwa aku tidak puas, ribuan murid percobaan yang hadir tidak puas. Zhongming tidak berharap bahwa seorang murid cobaan kecil akan berani berbicara dengannya begitu banyak, bahkan berani menanyainya, marah dan berkata, berani. Dia mengangkat tangannya dan tamparan di wajah akan dilarikan ke Luo. Tamparan Zhongming tidak melakukan latihan apapun, tetapi dia sudah memasuki misteri bawaan selama bertahun-tahun, dan kekuatannya menembus batas-batas kedagingan. Dalam menghadapi tamparan ini, Luo Zheng juga dikalahkan, bahkan jika tubuhnya sebanding dengan yang misterius, mampu menghilangkan sebagian besar kekuatan, tetapi dia bukan King Kong tidak buruk, kekuatan ini jauh melebihi toleransi tubuhnya jika Anda difoto dengan batas, Anda akan terluka serius jika Anda tidak mati. Tetapi pada saat ini, suaranya terdengar, Zhongming, apa yang kamu lakukan? Luo Zheng dan Zhongming mendengar suara ini, dan mereka berdua melihat ke atas dan melihat seorang wanita cantik mengenakan kemeja bicolorate berdiri tidak jauh dari sana. Luo Zheng ingat wanita baju beige ini, dia telah melihatnya setelah melewati tes laut kemarin. Setelah Zhongming melihatnya, wajah yang sama marahnya dengan singa segera menjadi tenang dan mencoba berkata dengan nada datar, tidak ada, ajarkanlah seorang murid percobaan yang sulit dikendalikan. Zhongming sangat jelas tentang betapa merepotkan wanita di bagian depan kemeja itu. Dia tidak mau ditangkap oleh wanita itu untuk mengejar masalahnya sendiri. Ketika dia memikirkannya, dia ingin menganggapnya enteng. Faktanya, apa yang terjadi barusan, tutor Soviet semua ada di mata, jika Zhongming berperan sebagai murid percobaan lainnya, hal ini akan dilupakan, bahkan jika dia energik setiap hari, dia tidak akan berkeliling dalam bisnisnya. Namun, Zhongming hanya menargetkan Luo Zheng. Luo Zheng ini dipesan oleh guru Soviet lebih awal. Dia sudah menganggap Luo Zheng sebagai kuda hitam terbesar di antara para murid yang direkrut tahun ini. Jadi, Anda diusir dari King Yunzong oleh Zhongming? Ini adalah sesuatu yang tidak akan dibiarkan oleh tutor Soviet. Susah diatur? Apakah dia tidak menaati peraturan? Tanya Guru Su. Ini adalah pertarungan melawan orang-orang di sini. Ini sudah melanggar aturan King Yunzong. Suara Zhongming 2 poin lebih pendek. Dia mendengarnya, dan tutor Soviet sedang mencarinya. Aku tidak bertarung dengan orang-orang, jadi mereka memukuliku lebih dulu, aku dipaksa untuk melawan. Luo Zheng mengambil kesempatan untuk membela diri. Wajah Zhongming berubah, tetapi ia ingin mengikuti tangan Luo Zheng, tetapi suara mentor Su dingin dan di belakang suara Zhongming, Anda sebagai instruktur pengawas, Anda harus membedakan antara yang benar dan yang salah, mengapa Anda membiarkan orang ini? Apakah Anda memiliki hak untuk mencoba para murid Anda untuk berdebat? Apakah itu hantu di hati Anda? Ketika saya mendengar suara dingin mentor Su, Zhongming tiba-tiba menjerit dengan buruk. Nenek ini marah. Dia mengerti bahwa masalah ini tidak dapat dibahas hari ini. Dia hanya berkata sambil tersenyum, Su tutor, bagaimana saya dapat memiliki hantu di hati saya, tapi ini masalah kecil. Masalah kecil, biarkan dia membuatnya jelas. Murid percobaan ini, apa yang akan kamu lakukan? Tanya guru Soviet. Itu mereka. Luo Zhengyi berkata bahwa Wang Hengxi dan Luo Peiran dan rombongannya berkata, mereka mendatangi saya dan meminta saya untuk memprovokasi, dan orang itu bergegas untuk memukuli saya. Saya dipaksa untuk melawan. Zhongming mencibir, nak, ini sisimu. Siapa yang bisa membuktikannya padamu? Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, Wang Hengxi menunjukkan senyum tipis, dan bahwa Luo Peiran lebih sombong, dan anak-anak dari sekte itu tidak akan tersinggung oleh Wang Hengxi karena jeda ini, dan yang memiliki lebih dari 1000 murid percobaan akar rumput. Berani membuktikan? Seperti yang mereka pikirkan, meskipun ini terjadi dalam tampilan penuh, ribuan murid cobaan baru saja sangat marah, tetapi sekarang tidak ada yang berani keluar.
Berdiri sekarang, apakah menyinggung Wang Hengxi sampai mati, yang di akar rumput yang berani keluar dari kepala ini, curiga bahwa hidupnya terlalu lama. Aku bisa membuktikannya. Chapter 24. Pada saat ini, Moken tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras, satu-satunya yang saya lihat ketika saya melihat bahwa anak-anak dari sekte datang untuk memprovokasi hal-hal, dan dia pertama kali mulai melawan Luo Zheng. Mo Chan sangat gugup saat ini. Sebagai seorang raja, ia lebih menyadari kengerian sekte daripada akar rumput. Bahkan sekte terlemah tidak sebanding dengan keluarga kebanyakan, tetapi pada saat ini, Mo Chan tidak ragu-ragu terlalu banyak. Melihat Mo Ken berdiri pada saat ini, Luo Zheng merasa tergerak hatinya, dan hatinya bahkan canggung. Dia hampir menyerah pada tes laut kemarin, dan sekarang dia juga keluar untuk membantunya bersaksi, sehingga mengakui keluarga Wang. Dengan Mo Ken sebagai pemimpin, murid percobaan lainnya juga bergabung. Mereka membenci ketidakadilan yang sama, tapi sekarang ada Mo Ken yang keluar untuk mengambil kebencian dari keluarga Wang, mereka rela untuk kejam ketidakadilan ini. Ya, tuan-tuan ini terlalu tidak masuk akal. Jelas bahwa mereka yang pertama melakukannya. Ya, itu dia. Banyak murid percobaan berselisih, dan wajah Wang Hengxi dari murid-murid kelompok itu tiba-tiba tenggelam. Putra muda Wang yang tinggi menatap Mo Chan, seolah-olah dia ingin menelan Mo Chan. Tetapi sekarang begitu banyak instruktur ada di sini, mereka takut melakukannya lagi. Tutor Su berkata dengan napas lega, dalam hal ini, semuanya sangat jelas. Karena mereka yang pertama mengambil barang, mereka harus dihukum. Apakah Anda tahu yang mana yang menjadi murid gunung? Itu adalah murid dalam Tai Feng, Zhong Ming tidak ingin mencampur adukan ini. Hanya jawabannya, saya telah memutuskan untuk mengurangi 100 poin sebagai hukuman. Tai Feng? Su Tutor. Murid batin Anda di bawah puncak tidak memiliki alasan untuk membuat masalah, memukuli orang, bagaimana cara menghukum sesuai dengan aturan pintu? Mentor Su tidak ingin menyelesaikan masalah ini hanya, berbalik dan bertanya dengan keras. Su Tuoshi keluar dari mentor 33 dan memandang murid-muridnya di bawah puncak. Menurut aturan, Anda harus mengurangi 1000 poin. Mulut adik laki-laki Wang yang tinggi terpana. Dia mengurangi 100 poin dan dia tidak peduli, tetapi setelah mengurangi 1000 poin, itu sedikit menyakitkan. Poin-poin ini di King Yunzong sangat berguna, baik Anda sedang berlatih atau perlu curang, Anda perlu menggunakan poin untuk menebus. Namun, cara untuk mendapatkan poin sangat sederhana. Salah satu cara adalah menyelesaikan tugas yang dirilis oleh King Yunzong. Cara lain adalah membayar untuk itu. Awalnya, spar persegi ditukar dengan poin. Dalam beberapa tahun terakhir, harga telah meningkat. Kuarsa dapat menebus 1 poin. Meskipun keluarga Wang adalah sekte, tetapi keluarga Wang adalah seorang sersan besar, ada banyak anggota keluarga, dia bukan anak inti dari keluarga. 1000 poin, setara dengan 2000 kubik, jelas merupakan jumlah yang besar baginya. Mentor Su tersenyum dan berkata kepada Mentor Su, hukuman ini sangat baik, jadi saya akan menghadapinya. Tutor Su mengangguk. Faktanya, dia sedang terburu-buru, tetapi dia pikir itu adalah kentut yang baik. Jika dia tidak menghukum dengan cara ini, dia harus dimaki oleh tipu muslihatmu untuk sementara waktu, tetapi itu tidak ada habisnya, tapi aku sangat senang. Setelah menyelesaikan masalah ini, tutor Soviet pergi ke Luo Zheng dan berkata, saya menemukan bahwa murid-murid Anda memiliki beberapa masalah. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Luo Zheng agak bingung ketika mendengar ini, masalah apa yang bisa dialami murid-muridnya. Namun, guru itu membantu dirinya sendiri, dan yang panjang dan cantik, manis, seharusnya tidak memiliki alasan sendiri, jadi Luo Zheng menyerahkan murid-muridnya. Tutor Soviet mengambil alih dengan tangan batu gioknya, dan setelah dengan hati-hati membacanya berulang-ulang, dia mengganti kartu muridnya menjadi Luo Zheng dan tersenyum, oke, saya baru saja salah baca, seharusnya tidak ada masalah. Langkah ini membuat Luo Zheng agak tidak bisa dimengerti, tetapi pada saat ini dia tidak banyak berpikir, dan dia bisa melakukan uji coba berdarah dengan lancar. Bahkan jika dia bersyukur, jangan membuat kejutan. Kemudian Zhong Ming berdiri di tengah kerumunan dan mulai mengumumkan aturan uji warna darah. Aturan uji warna darah ini sangat sederhana. Membunuh Eudemon, Anda bisa mendapatkan sepotong spar sambil membunuh Eudemon. Gunung Scarlet dibagi menjadi 5 area, dan area terluar didistribusikan dengan tingkat sihir. Binatang itu, setelah membunuh, bisa mendapatkan pecahan batu hijau, lapisan kedua Eudemon adalah Eudemon tingkat kedua, membunuh untuk mendapatkan pecahan spar kuning, lapisan ketiga dan seterusnya, Eudemon tingkat ketiga adalah pecahan kianit. Lapisan keempat adalah pecahan batu kecubung, sedangkan lapisan kelima adalah pecahan batu hitam. Fragmen Calvrite perlu mengumpulkan 100 keping, hanya untuk lulus review, dan fragmen batu kristal kuning hanya perlu 30 keping untuk lulus, fragmen kianite adalah 10 keping, kepingan ametist ada 3 keping, keping kristal hitam hanya butuh 1. Luo Zheng mendengarkan dengan seksama aturan dari Gunung Scarlet.
Tampaknya itu yang paling mudah untuk membunuh Eudemon yang paling pinggiran, karena itu adalah Eudemon kelas 1, tetapi ia perlu membunuh 100 Eudemon yang sedikit lebih banyak, dan yang paling Eudemon tingkat 5 yang kuat hanya perlu membunuh 1, dan bahkan jika mereka mendapatkan fragmen spar hitam, mereka akan lulus penilaian, tetapi kekuatan Eudemon 5 tingkat terlalu kuat. Orang rata-rata bukan lawan sama sekali. Harap dicatat bahwa semua yang terjadi di Gunung Scarlet adalah fantasi, tetapi kamu juga akan terluka, kamu akan merasakan sakit, dan kamu akan mati juga. Tapi ini adalah halusinasi. Setelah kamu mati, kamu akan dikirim ke Gunung Scarlet, kehilangan kualifikasi untuk diadili. Hanya sekali, tolong pegang itu. Setelah Zhongming selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, sekarang kamu bisa naik gunung. Dengan konvensi, anak-anak sekte naik gunung lebih dulu. Ini juga merupakan hak istimewa sekte ini. Di bawah aturan semacam ini, orang-orang yang naik gunung harus memiliki keuntungan. Sayangnya, aturan tersebut dirumuskan oleh orang-orang Qing Yunzong, dan Qing Yunzong terkait erat dengan orang-orang antara klan dan bahkan istana pembakaran. Meskipun hati akar rumput tidak baik, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, seorang pria bertanya, bisakah saya membawa penjaga saya ke atas gunung? Tentu saja tidak. Ketika ditanya, Zhongming tiba-tiba tertawa dan tertawa. Jika tes darah dapat membantu, maka semua orang tidak perlu ikut serta dalam tes darah, dan akan mudah untuk lulus dengan beberapa master. Ini adalah uji coba. Apakah itu? Wang Hengxi berkata kepada dua keluarganya yang berpartisipasi dalam persidangan berdarah, Wang Qing, Wang Hao, ingat penampilan kedua pria itu dan naik gunung untuk menemukan peluang. Keduanya mengangguk dan berkata kepada Wang Hengxi, 7 tuan muda, yakinlah, kita harus membiarkannya turun dari Gunung Scarlet terlebih dahulu. Wang Hengxi mengangguk dan kemudian berteriak, pada saat genting, Anda dapat menggunakan pembunuh yang diberikan keluarga, mengerti? Tapi saudara ketujuh, hanya ada satu pembunuh, dan itu hilang ketika digunakan, salah satu dari mereka ragu-ragu. Keluarga Wang adalah rumah bagi para pengrajin. Keluarga mereka memiliki lebih banyak pengrajin yang terampil. Wang Hao, salah satu dari 3 penguasa pemurnian utama DPRK, adalah keluarga Wang. Karena itu, keluarga Wang memiliki bayi yang menyelamatkan jiwa. Nama, pembunuh, bayi ini sangat kuat. Dilepaskan pada waktu kritis, dapat berbalik, tetapi setiap keluarga hanya memiliki satu, berharga. Jadi keduanya tidak ingin menggunakan pembunuh untuk membunuh seorang Luo. Terlebih lagi, di Gunung Scarlet, Anda tidak bisa benar-benar membunuh orang. Bahkan jika Anda membunuh Luo Zheng, itu sama saja dengan membuatnya turun gunung. Meyakinkan, saya akan membantu Anda melamar seorang pembunuh. Wang Hengxi adalah anak dari keluarga dalam keluarga. Statusnya secara alami jauh lebih tinggi daripada Wang Qing. Bagi mereka, pembunuh yang berharga adalah hal yang jarang bagi Wang Hengxi. Saudara laki-laki Heng, saya tidak memikirkan salah satu urusan keluarga saya, tetapi itu membuat Anda sangat frustrasi, kata Luo Peili di sebelahnya. Wang Hengxi tersenyum tipis, damai, ini masalah kecil. Terlebih lagi, kakak lelaki saya juga akan bertanya kepada Anda, biarkan Anda menulis beberapa surat lagi ke Purgatory Hill dan berbicara tentang kata-kata baiknya. Itulah yang harus saya lakukan. Adik perempuan saya pemarah. Saya bisa memikirkannya tepat waktu. Jika dia bisa menikah dengan keluarga Anda, itu akan menjadi berkah seumur hidup baginya, kata Luo Peiran. Untungnya, keduanya jauh dari Luo Zheng. Jika Luo Zheng mengerti dialog mereka, diperkirakan Luo Peiran akan langsung putus asa. Sebenarnya, Luo Wei telah tinggal di Purgatory Hill Qing Yunzong. Dia masih tidak tahu bahwa keluarganya telah berubah, tetapi dia tidak tahu bahwa ayahnya telah terbunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Peiran juga mengarang berbagai alasan dan alasan. Dia akan tinggal bersama Luo, dan sekarang dia ingin menipu Luo Wei dan membiarkannya keluar dari Bukit Penyucian dan menikahi kakak laki-laki Wang Hengxi. Chapter 25. Setelah anak-anak dari sekte naik gunung, mereka beralih ke lebih dari 1.000 murid percobaan. Ada lebih dari selusin jalan ke selatan Gunung Scarlet, semua murid cobaan berserakan dan memanjat dari jalan-jalan kecil itu. Luo Zheng tidak mengatakan sepatah kata pun untuk berjalan di belakang tim. Dia sedikit gelisah di hatinya. Bukannya dia takut pada Wang Hengxi dan Wang Jia, tetapi dia tidak bisa mencari tahu mengapa Wang Hengxi begitu bersedia membantu Luo Peiran. Meskipun Luo Peiran mengatakan bahwa ada seluruh keluarga Luo untuk membantu, tetapi keluarga Kabupaten Chongyang, di ibu kota kekaisaran adalah semut kecil. Tidak ada sama sekali, Wang Hengxi tidak dapat melihat apapun tentang Luo Peiran. Apa itu Luo Zheng tidak tahu? Dia berpikir, tiba-tiba melihat pita cahaya berwarna di jalan gunung di depan, pita cahaya itu tidak menentu, seperti mimpi, seperti pintu negeri dongeng. Ini adalah ilusi terluar. Setelah pita cahaya ini, aku benar-benar memulai ujian berdarah. Setelah seorang murid percobaan selesai, dia berjalan maju, dan kemudian tubuhnya sangat aneh dan terbenam dalam cahaya.
Murid-murid percobaan lainnya melihat adegan ini dan mereka mengenakannya. Luo Zheng tidak ragu, dia melangkah ke sabuk cahaya selangkah demi selangkah, dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Ini arai sihir. Dari luar, warna seluruh gunung Scarlet penuh darah merah, sangat monoton, tetapi setelah memasuki arai sihir, adegan di dalamnya berubah dalam sekejap. Apakah itu pohon tinggi di pegunungan atau semak-semak rendah, warnanya diperkaya. Meskipun semua orang tahu bahwa adegan ini sebenarnya ilusi, mereka hanya mengandalkan pasir ajaib merah untuk mengaktifkan ilusi besar. Tetapi pohon-pohon di hutan menyentuh mereka dengan tangan, apakah itu sentuhan atau rasa, dan itu tidak berbeda dari yang asli. Luo Zheng baru saja berjalan 2 langkah dan mendengar raungan binatang buas. Lalu dia teringat pertempuran yang sengit, tetapi tidak jauh dari sana seseorang telah bertemu Eudemon. Dia meletakkan kakinya di cahaya dan berjalan ke hutan, melihat 3 orang membunuh serigala iblis kelas 1. Kekuatan Eudemon kelas 1 rendah, apakah itu kekuatan atau kekuatan serangan, itu hanya setara dengan memurnikan tulang. Kekuatan ketiga orang itu tidak buruk. Mereka telah memasuki lingkungan pemurnian, di bawah pengepungan 3 orang. Penyihir serigala iblis akan segera dibunuh. Ketika tubuh penyihir serigala iblis jatuh ke tanah, itu berubah menjadi cahaya berwarna-warni, melayang, dan perlahan-lahan menghilang ke udara. Di tanah, ada sepotong batu hijau. Haha, tombak hijau ini adalah milikku. Seseorang bergegas mendekat dan menangkap puing-puing di tangannya. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Aku juga punya kekuatan, tetapi orang lain tidak mau membiarkannya. Dalam hal ini, itu tergantung pada kekuatan, dan kamu memiliki kemampuan untuk meraihnya. Ketiga lelaki itu juga bekerja bersama untuk membunuh binatang buas itu, tetapi sekarang mereka berdebat karena potongan hijau ini. Melihat adegan ini, Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan pergi ke kedalaman Gunung Scarlet. Dia berhenti dan berhenti di sepanjang jalan. Dia agak tertekan karena dia bahkan tidak bertemu dengan Eudemon kelas 1. Lapisan pertama dari Gunung Scarlet adalah yang terlemah dari Eudemon. Kebanyakan orang dapat mengatasinya. Sebagian besar dari mereka tidak mau memasuki lapisan kedua petualangan. Hasilnya adalah hasil dari banyak bubur. Ketika itu muncul, seseorang segera bergegas untuk membunuh. Untuk fragmen Green Spar, banyak orang sudah saling bertarung. Fragmen Grid membutuhkan 100 keping sebelum mereka dapat lulus penilaian. Dengan cara ini, tidak cukup waktu untuk mengakumulasi jumlah ini. Daripada berkelahi dengan orang-orang di sini, lebih baik untuk menantang kesulitan yang lebih tinggi. Luo Zheng hanya berjalan menuju kedalaman Gunung Scarlet. Pergi. Tidak lama kemudian, dia melangkah ke lapisan kedua dari Gunung Scarlet. Sehubungan dengan lapisan pertama, lapisan kedua ilusi orang jauh lebih sedikit, lapisan kedua Eudemon tingkat kedua, kekuatannya kira-kira setara dengan pemurnian yang kotor, cocok untuk orang dengan sedikit kekuatan untuk menantang. Luo Zheng baru saja berkeliaran 2 putaran, melewati hutan yang rimbun, dan tiba-tiba mendengar teriakan tajam dari telinganya. Luo Zheng melihat ke atas dan melihat, tetapi melihat pohon besar di atas, menggantung monyet surai, mata monyet setan memancarkan cahaya merah dan bersinar, dengan tegas menatap Luo Zheng. Dia pernah melihat gambar monyet iblis ini dalam sebuah buku, monyet iblis semacam ini adalah sejenis monster di oasis barat. Saya tidak menyangka monster seperti ini menjadi ilusi. Warisan King Yunzong sangat dalam, dan bahkan ada banyak ilusionis yang terlibat dalam jangkauan luas. Iblis berambut surut itu menjerit beberapa kali, dan tiba-tiba perutnya sangat cekung, dan kemudian membengkak dalam sekejap. Ziarah ke Luo ditembak. Reaksi Luo Zheng tidak lamban, ia hampir berlari ke depan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, ia meninju pohon di pohon. Dengan bantuan kekuatan ini, seluruh orang itu melompat setinggi 2 kaki dan meraih surai. Monyet setan kalajengking itu sangat tangkas, bergoyang di pohon, dengan cekatan menghindari pungutan Luo Zheng, melompat dari satu pohon ke pohon lain. Melihat bahwa monyet iblis kalajengking akan melarikan diri, hati kemenangan Luo Zheng juga teraduk, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Eudemon kelas 2. Kemudian Luo Zheng mengikuti ekor monyet setan kalajengking, terus-menerus mengejar. Kekuatan serangan monyet setan kalajengking tidak begitu kuat, serangan yang paling penting adalah surai yang mengeraskan jarum baja, tetapi tubuh Luo Zheng keras. Seperti perangkat misterius, menghadapi serangan surai ia dapat sepenuhnya diabaikan. Kuncinya adalah bahwa monyet iblis terlalu mampu berkeliaran, bergoyang di hutan, dan masih tidak tergelincir, dan beberapa kali Luo Zheng ingin menangkap monyet itu, akibatnya monyet iblis itu berguling dan tergelincir dari tangan. Lolos. Setelah mengejar ketinggalan untuk sementara waktu, Luo Zheng melihat dengan jelas situasi di depan dan memimpin dalam bergegas melewati, tapi itu adalah pohon besar dengan tangan terulur dan dipaksa maju. Turunkan aku. Pohon besar dengan lengan tebal, di bawah kekuatan Luo Zheng, tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian dari tengah, dan kemudian roboh ke tanah.
Pada saat itu, monyet iblis melompat, dan bersiap untuk melompat ke pohon, tetapi Luo Zheng mengambil langkah pertama untuk mematahkan pohon, dan monyet iblis surai tidak memiliki pohon besar untuk dipinjam. Luo Zheng jatuh. Luo Zheng tersenyum, dan kali ini dia tidak bisa melarikan diri. Namun, tepat pada saat monyet kalajengking mendekati Luo Zheng, mata bermata merah menunjukkan keramaian dan teriakan, dan seluruh tubuh berubah merah, dan surai seluruh tubuh lebih terbalik. Saya menemukan Luo Zheng yang abnormal, tiba-tiba merasakan perasaan berbahaya, sambil memegang kepala dengan kedua tangan, kaki terus-menerus mengalami kemunduran. Dia belum berhenti 2 langkah, dan tubuh monster sable tiba-tiba menjadi 2 kali lipat dan bengkak dengan cepat. Hei! Tubuh monyet iblis kalajengking tiba-tiba meledak dan membuat ledakan dahsyat, tanah diledakkan oleh lubang besar, dan surai di atasnya tersebar ke segala arah oleh kekuatan ledakan ini. Pergi! Di depan monyet iblis sementara, tatapan menyemprotkan rambut sangat kuat, dan banyak bulu menembus kulit Luo Zheng dan memakukannya padanya. Aku tidak mengharapkan Eudemons kelas 2. Kekuatan membunuh perkelahian sangat besar. Kekuatan ini benar-benar di luar harapan Luo Zheng. Setelah dia kagum, dia mencabut jepit rambut satu persatu. Jika saya tidak berlari kencang, saya diledakkan oleh monyet setan kalajengking ini dari jarak dekat. Saya khawatir saya akan terluka. Klasifikasi Eudemon, walaupun mirip dengan manusia, dapat menyebabkan banyak Eudemon meledak talenta yang tidak dapat ditandingi manusia dalam menghadapi krisis kelangsungan hidup. Setelah perawatan jarum baja pada tubuh, Luo Zheng pergi ke lubang besar, menemukan sepotong citrine di tengah lubang besar, hanya membutuhkan 30 buah fragmen kristal kuning, bahkan jika itu lulus penilaian, dibandingkan dengan fragmen kristal hijau, jumlah yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Hanya menghadapi monster, itu cukup kuat. Tepat ketika Luo Zheng sedang bersiap untuk mengumpulkan fragmen-fragmen citrine, sebuah suara tiba-tiba datang. Letakkan puing-puing dan cepat pergi dari sini. Setelah mendengar kalimat ini, alis Luo Zheng berkerut dan menoleh, dia melihat 3 orang. Ketika dia melihat kostum, dia menemukan bahwa ketiga adalah anak-anak dari sekte. Mereka mungkin masih keluarga, dan hanya sekte terburu-buru yang tidak masuk akal. Ini adalah Eudemon yang saya bunuh. Fragmen-fragmen itu secara alami milik saya. Mengapa Anda ingin melepaskannya? Tanya Luo Zheng. Salah satu anak klan berkata, jika Anda mengenal satu sama lain, jangan bicara omong kosong. Jika Anda marah, kami tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Saudaraku berkata ya, pelajaran mobil, guru mobil, orang-orang yang tidak mendengarkan kata-kata keluarga kami, semuanya meninggal dengan sangat buruk. Kata sekte lain. Serahkan potongan-potongan itu, atau mati, pilih satu. Kata putra terakhir klan. Luo Zheng meletakkan pecahan-pecahan citrine di tangannya, wajahnya sama sekali tidak terlihat sabar. Faktanya, semua hal baru yang dilihatnya di Kaisar telah membuatnya bahagia, tetapi anak-anak dari sekte-sekte ini membuatnya sangat terdiam. Mari kita tidak bicara tentang kekuatan sekte-sekte ini, tetapi tingkat kegilaannya sangat mengerikan, kegilaan ini tampaknya telah mencapai tingkat buta di Luo Zheng. Mungkin lingkaran di sekeliling anak-anak kecil yang membuat mereka lupa bahwa orang lain takut untuk membuat keluarga mereka, bukan diri mereka sendiri. Jadi Luo Zheng memasukkan potongan-potongan itu ke dalam saku, dan dia tidak siap untuk pergi tanpa melihat ke belakang. Dia terlalu malas untuk lebih memperhatikan orang-orang ini. Tapi 3 anak sekte jelas tidak akan membiarkannya pergi, dan ketiganya dengan cepat bergegas untuk membentuk segitiga, yang bergegas menuju Luo Zheng. 3 orang berpikir bahwa mereka semua memperbaiki sumsum. Ini adalah masalah sederhana untuk memakan Luo Zheng dari lingkungan yang kotor. Namun, dalam pandangan Luo Zheng, kecepatan dari ketiga orang ini terlalu lambat. Sepintas, itu adalah alasan bahwa ramuan obat dibudidayakan dari usia kecil. Tanpa pertempuran dan penempaan yang sebenarnya, kekurangan dalam pergerakan terlalu besar. Pada saat ini, Luo Zheng menghadap jauh dari 3 orang. Ketika ketiga pria itu menukik, dia mundur selangkah dan dengan mudah menghindari serangan ketiga orang itu. Pada saat yang sama, dia menjangkau dengan kecepatan kilat. Raih leher belakang 2 orang begitu mereka menjangkau. Biarkan aku pergi, kamu berani menyentuhku, dan keluargaku akan menghancurkanmu. Dari kecil ke besar, tidak ada yang berani memelukku seperti ini, akan sulit untuk memaafkanmu. Kedua lelaki itu tampak bingung, dan mereka berpikir bahwa mereka akan sangat tak tertahankan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Luo Zheng, tetapi mereka memainkan warna yang sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak klan. Bahkan jika mereka tertangkap oleh leher, mereka dapat melepaskan kekacauan seperti itu. Desas-desus juga merupakan naluri besar bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata anak-anak dari sekte-sekte ini, Luo Zheng mencibir dan membanting lengannya dan menghancurkan kedua kepala itu bersama-sama. Dandang! Di bawah dampak yang begitu dahsyat, kedua pria itu mati, dan kedua orang itu tiba-tiba menghilang seperti monster yang telah dibunuh Luo Zhengfang.
Tubuh perlahan-lahan menghilang dan sedikit cahaya membungkus mereka. Jika itu di luar ilusi Gunung Merah, kepala keduanya harus seperti semangka yang rusak pada saat itu, pasti mati. Untungnya, ini adalah uji coba gunung berdarah. Sebenarnya, setiap orang adalah ilusi relatif terhadap orang lain, sehingga mereka sendiri tidak terluka, tetapi terbungkus dalam cahaya, dan mereka yang di luar Gunung Merah akan membawa mereka keluar. Kedua orang ini bahkan keluar. Niat asli dari desain Blood Trial, King Yunzong sebenarnya ada di sini. Lawan di Gunung Scarlet tidak hanya Eudemon tetapi juga lawan. Penggunaan arai sihir secara efektif menghindari kematian. Kedua anak lesbian itu keluar, dan bagian wajahnya yang lain masih penuh dengan kengerian, dan sikap sombongnya telah hilang. Dia mundur beberapa langkah, tetapi masih ada kata-kata di mulutnya. Teriak, keluarga kami, keluarga kami. Jika kamu tidak ingin keluar, kamu akan menyerahkan semua pecahan kristal. Keluargamu akan lebih kuat. Namanya besar, dan kamu tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Luo Zheng berkata dengan dingin dan mengambil langkah ke arahnya. Pria dari keluarga Fang tidak mengatakan apa-apa. Setelah melemparkan sepotong kristal, dia melarikan diri. Luo Zheng menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia terlalu malas untuk merampok orang lain, tetapi ada banyak orang yang mencari pintu. Dia mengumpulkan fragmen kristal, termasuk 20 keping fragmen kristal hijau dan 7 keping fragmen citrine. Tampaknya perampokannya cepat. Luo Zheng memiliki detak jantung, dibandingkan dengan Eudemon skill, efisiensi menyambar jelas jauh lebih tinggi. Namun, ia dengan cepat menyerahkan rencana ini, cobaan berdarah, dan tujuan utamanya adalah cobaan. Meskipun jalan pintas bisa pergi, tetapi Luo Zheng tidak pernah menyerah kesempatan untuk berolahraga sendiri. Tentu saja, jika ada beberapa pria yang belum dibuka untuk menemukannya, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Chapter 26. Luo Zheng tidak tahu bahwa pada saat ini, wajah seseorang di luar Gunung Scarlet jelek. Di atas dataran di luar pegunungan, semua instruktur disimpan oleh surat, terus-menerus menonton pertunjukan di Gunung Scarlet. Setelah persidangan selesai, para murid akan ditugaskan sesuai dengan nilai dan peringkat mereka, tetapi menurut aturan, para murid yang telah lulus tes darah juga akan memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas. Instruktur ini akan mengamati sedini mungkin, dan memiliki penilaian kasar terhadap para murid yang berpartisipasi dalam tes darah, sehingga mereka dapat menyadarinya. Dan di setiap murid yang berpartisipasi dalam tes darah, ada kartu murid, di mana para murid dapat melacak semua orang. Wajah Dialek jelek, dia adalah mentor Jiulong Feng, tetapi dia juga anggota sekte. Sebanyak 4 orang berpartisipasi dalam tes darah, dan keluarga sudah menyambutnya dan meminta keempat untuk lulus. Dibandingkan dengan murid-murid percobaan yang akar rumputnya dilahirkan melalui pemilihan laut, tingkat kelulusan anak-anak dari sekte sebenarnya sangat tinggi. Lebih dari 1.000 murid percobaan, hanya sekitar 200 orang yang dapat lulus tes darah. Dan hanya 200 orang dari anak-anak yang terpelajar, secara umum, dapat melewati 177 orang. Alasannya adalah bahwa sebagian besar murid percobaan kelahiran akar rumput memiliki rasa takut terhadap anak-anak sekte itu sendiri. Mereka takut keluarga di belakang putra-putra patriarkal ini dan umumnya tidak berani menyinggung dengan mudah. Karena itu, meskipun jumlah murid uji coba besar, kebanyakan dari mereka telah jatuh pada nasib untuk menemani para pangeran untuk belajar. Sebelum mengambil bagian dalam tes darah, Dialek kembali ke Fang Jia, menepuk-nepuk dada, dan keempatnya akan lulus tes darah. Namun, barusan, keempat orang itu telah kehilangan 2 orang. Pada saat ini, salah satu gunung berdarah menembakkan 2 lampu dan langsung menuju ke langit. Orang yang bertanggung jawab atas persidangan telah menginjak kalajengking terbang dan pergi untuk mengangkut 2 anak yang sudah meninggalkan rumah. Dia melewati surat itu, dan dia sudah melihat adegan yang terjadi. Bocah sialan itu mulai menjadi sangat kejam dan langsung membunuh kepala kedua anak itu. Jika mereka tidak dalam ilusi, 2 generasi muda dari keluarganya, itu benar-benar dibunuh oleh pria itu. Bocah yang berani itu. Belum lama dicoba bahwa para murid berani memperlakukan anak-anak sekte dengan cara ini. Anak-anak skolastik umum gagal dalam pencobaan darah, atau anak-anak sekte dan anak-anak sekte. Ada juga rasa percaya diri pada kekuatan mereka sendiri, untuk menantang lapisan Eudemon tingkat tinggi keempat dan kelima, tetapi jarang terjadi oleh murid-murid percobaan kelahiran akar rumput itu. Dialek itu ingin mencari anak itu. Dia terus-menerus memanipulasi surat itu dan ingin menemukan anak itu dari informasi lebih dari 1.000 orang. Dalam waktu singkat, dia menemukan namanya, Luo Zheng. Tetapi ketika ia mencoba untuk beralih dari gambar Luo Zheng melalui kartu murid, hal-hal aneh terjadi. Gambar disingui ambigu. Apakah surat itu rusak? Dialek itu bertanya-tanya, ia beralih ke gambar anak-anak cobaan lain, dan surat itu kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Dialek itu tidak tahu bahwa bukan dia yang mengalami masalah ini. Beberapa instruktur terus-menerus mengganti layar, memantau situasi masing-masing kandidat,
tetapi ketika mereka secara tidak sengaja melompat ke Luo Zheng, mereka menemukan bahwa surat itu tidak dapat ditampilkan pada surat itu. Namun, tutor-tutor ini tidak terlalu peduli dengan mereka memiliki banyak kandidat untuk diperhatikan, tidak ada kekurangan dari yang ini. Namun, hanya 30 dari 33 instruktur yang hadir mampu mengikuti Luo Zheng, yaitu tutor Soviet. Wajah cantik Su tutor dengan senyum nakal, menatap Xingui dengan penuh perhatian, dan menunjukkan tanda Luo Zheng pada surat itu. Sebelumnya, ketika dia memaafkannya untuk memeriksa para murid, dia menggerakkan murid-murid Luo Zheng. Sekarang, di antara semua tutor, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa melihat penampilan Luo Zheng. Selama ini masalahnya, tidak ada yang akan terlalu memperhatikan Luo Zheng. Tapi pertarungan talenta seharusnya diperhatikan. Tutor Soviet masih sedikit gugup, dan yang lain tidak bisa mengikuti Luo Zheng, tetapi ia bisa mengamati adegan ini melalui orang lain. Saya harap anak itu dapat dengan jujur melewati kristal yang melewati bea cukai. Jangan berkelahi dengan yang lain, tetapi kemudian, anak-anak lelaki itu benar-benar menjengkelkan, dan mereka selalu dapat menyebabkan masalah. Hal-hal tidak akan berkembang seperti yang diharapkan oleh tutor Soviet. Dialek dihilangkan dari dua anak dari keluarganya sendiri, dan hatinya penuh kemarahan. Fang Jia berpartisipasi dalam tes darah untuk total 4 orang, 3 di antaranya adalah anak-anak yang terpisah, tetapi kekuatan mereka lemah, tetapi ada belenggu, putra ketiga Fang Jia, bernama Fang Yushu, berbakat, dan sangat kuat. Kuat. Dia menyerahkan surat itu kepada murid-murid Fang Yushu dan menyampaikan suaranya. Dalam tes darah, operasi ini ilegal, tetapi sekarang dialeknya tidak diurus. Yushu, Zhen Er dan Ping Er telah dieliminasi. Seseorang memaki mereka. Fang Yanzi berbisik kepada Xin. Apa? Siapa yang berani melakukan sesuatu untuk keluargaku? Fang Yushu bergerak cepat di lapisan ilusi ketiga. Di belakangnya, sebenarnya ada 6 jalur ilusi 3 tingkat, tetapi dia tidak bingung. Lebih baik mengobrol dengan dialek. Ini seorang anak bernama Luo Zheng. Aku tidak tahu seberapa tinggi bumi ini, jadi aku berani pergi ke kota untuk menembak mereka, kata Fang Yanzi, alasan mengapa dia sangat marah karena kota mulutnya adalah kerabatnya sendiri. Di antara kotak, dia adalah kerabat terdekat dengannya. Secara relatif, Fang Yushu adalah belenggu, dan darah dialeknya tidak begitu dekat. Aku tahu, di mana anak itu sekarang? Fang Yushu bertanya. Aku akan memberimu posisinya. Dia masih di lantai 2. Meskipun Fang Yanzi tidak bisa melihat gambar Luo Zheng, dia masih bisa melakukannya dengan melihat ke arah Luo Zheng. Ya, aku menempatkan Eudemon di belakangku dan pergi untuk membunuhnya, kata Fang Yushu dingin. Faktanya, di hati Fang Yushu, babi-babi bodoh dalam keluarga sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki King Yunzong. Mereka keluar dari permainan, bukan apa. Masalah besar. Tetapi babi-babi bodoh ini juga bermarga, dan mereka yang berani menantang keagungan rumah mereka harus membayar harganya. Yushu, kekuatan orang itu seharusnya tidak buruk, jika musuh tidak cukup, Anda dapat mempertimbangkan menelan, rahasia dan... Dialek itu berteriak. Fang Jia adalah keluarga alkimia. Ada banyak alkemis terkenal di keluarga mereka, dan rahasia dan adalah sejenis obat yang berharga. Ia dapat meningkatkan kerajaannya ke level dalam waktu singkat. Waktu untuk sangat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, obat semacam ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang di bawah rahasia bawaan, dan sangat sulit untuk disempurnakan, sehingga bahkan Fang Yushu hanya memiliki satu. Yu Sishu, kamu meragukan kekuatanku, kata Fang Yushu dingin. Dia adalah putra keluarga. Meskipun Fang Yanzi sekarang menjadi mentor King Yunzong, statusnya tidak dapat dibandingkan dengan dia. Oleh karena itu, kata-kata Fang Yushu lainnya adalah tidak begitu hormat. Fang Yushu baru saja selesai, kakinya berjongkok, tubuhnya terbang ke atas, dan dia membalikkan 2 putaran di udara, sebuah belati pendek di tangannya dengan tangkas menarik garis panjang berwarna biru cerah. Eudemon yang mengejarnya di belakangnya, setelah menyentuh garis panjang, dipotong menjadi 2 bagian dan berubah menjadi sedikit cahaya dan perlahan-lahan menghilang di udara. 6 Eudemon tingkat 3 terbunuh olehnya. Ketika saya melihat adegan ini, saya mendengar bahwa saya salah dalam dialek, dan saya menyadari bahwa saya salah. Fang Yushu sangat kuat, dan masa depan tidak dapat dibatasi. Dia adalah penyanyi yang baik, jadi dia tersenyum lembut, itulah yang saya pedulikan, buku giok. Kekuatan luar biasa, hari ini tak terkalahkan di Gunung Scarlet. Ketika dia mendengar kata-kata dari dialek itu, Fang Yu menulis dengan ekspresi kosong dan berjalan ke arah yang dia arahkan. Pada saat ini, Luo Zheng, setelah membunuh 2 Eudemon tingkat 2, terus pergi jauh ke Gunung Scarlet, tetapi tidak butuh waktu lama bagi wajahnya untuk menunjukkan ekspresi tawa dan tawa. Di depannya, ada 20 anak selebriti terkenal yang berdiri di depan mereka. Orang-orang ini benar-benar membuat luka di depan. Semua yang ingin melewati jalan ini harus menyerahkan semua pecahan spar.
Reaksi pertama Luo Zheng adalah bahwa babi-babi bodoh ini gila. Chapter 27. Obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya, berbagai praktik tingkat atas, dan bahkan mewarisi darah yang baik dari para tetua keluarga. Ketika sebagian besar anak-anak klan lahir, mereka memiliki keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh akar rumput. Namun, karena status khusus mereka, mereka telah menciptakan sejumlah besar anak-anak tuli, dan mereka menjalani kehidupan yang sombong dan boros. Mengandalkan budidaya obat mujarab, udara memiliki ranah, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Luo Zheng tidak berpikir bahwa semua anak-anak dari sekte seperti ini. Jika tidak, para pendeta dari ibu kota kekaisaran tidak akan makmur. Harus ada banyak anak di antara sekte-sekte. Tidak hanya mereka berbakat, tetapi mereka juga pekerja keras dan pekerja keras. Di depan kelompok anak-anak yang melek huruf ini, jelas yang pertama. Orang-orang ini tidak untuk secara jujur membunuh Eudemon, tetapi berpikir untuk memeras fragmen kristal orang lain, itu terlalu banyak. Selain itu, objek mereka bukan anak-anak dari sekte. Luo Zheng mengamatinya di sebelahnya, jika ada sektarian lewat, mereka akan melepaskan tanpa mengatakan apa-apa, tetapi jika ada murid percobaan, mereka tidak akan melepaskan. Jadi penjarahan secara terbuka, Qin Yunzong tidak peduli? Luo Zheng tidak tahu, pada kenyataannya, orang-orang ini belum melakukan ini 2 kali, beberapa tahun yang lalu, seseorang menemukan bahwa gunung berdarah ini memiliki jalur dari lantai 2 ke lantai 3. Beberapa anak sekte begitu otak berputar, ia memanggil sekelompok orang untuk memblokir di sini dan membebankan biaya transit. Pada saat itu, Qin Yunzong membutakan satu mata dan menutup satu mata. Anak-anak sekte melihat Qin Yunzong memanjakan mereka. Pengalaman ini menyebar di antara mereka. Jadi setiap kali persidangan berdarah dilakukan, sekelompok anak sekte akan dicegat di sini. Di lantai pertama, tidak ada banyak Eudemon di lantai 2, dan ada terlalu banyak orang yang bersaing untuk itu. Banyak orang menemukan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan tujuan dalam waktu tertentu. Untuk lulus tes darah, mereka akan memilih untuk bertarung di lantai 3. Sebelum lantai 3, mereka merampas pecahan kristal di tangan para murid cobaan ini. Murid pencobaan baik tabu kerumunan mereka, atau status mereka dalam kehidupan, kebanyakan dari mereka jujur akan menyerahkan pecahan kristal. Luo Zheng berdiri di samping untuk sementara waktu, dan melihat beberapa cobaan yang baik. Murid, yang merasa tidak nyaman tetapi tidak bisa membantu tetapi menyerahkan pecahan kristalnya sendiri. Lebih banyak murid percobaan berdiri di kejauhan, wajahnya ragu-ragu, dan dia tidak tahu apakah harus menyerahkan pecahan kristal ke lantai 3, atau untuk kembali. Tentu saja, tidak semua murid cobaan yang lahir dari akar rumput sangat jujur. Luo Zheng berdiri di sebelahnya untuk sementara waktu, dan melihat seorang pria yang kuat dengan ketinggian 2 meter dan sebuah menara. Dia mengambil pedang raksasa dari satu orang dan berjalan menuju tingkat. Putra Sersan di sana menemukan otot itu dan berkata, "Berhenti." Mata lonceng perunggu berdada besi menyipit. "Apa? Jika kamu ingin pergi dari sini, tinggalkan semua serpihanmu," kata seorang murid. Menara orang kuat itu hitam, dan dia memandangi sekelompok anak-anak di depan kelompok itu dan bertanya, "Apa kebenarannya? Kenapa aku harus memberimu sesuatu? Qin Yunzong membuatmu begitu dirampok?" "Hei, alasan. Kami lebih banyak orang. Jika Anda tidak membayar potongan kristal, jangan pikirkan itu," kata sekte lain. Pria kuat menara itu jelas tipe orang yang menolak untuk menderita. Wajah hitam itu sudah penuh amarah. Dia mengambil pedang raksasa di belakangnya dan melambaikannya di tangannya seperti kincir angin. Aku ingin saya menyerahkan pecahan kristal dan memanggil saya 3 kakek. Saya dapat melihat apakah Anda dapat memberi hadiah kepada cucu Anda. Siapa yang berani menghentikan saya akan mertas siapa?" Luo Zheng berdiri tidak jauh, wajahnya menunjukkan senyum. Kekuatan menara pria kuat ini tidak lemah, geng-geng ini akhirnya dipukul oleh kalajengking yang keras. Menara orang kuat berjongkok di sisi pedang, bergegas menuju level, kekuatan menara orang kuat, dan pedang raksasa bahkan lebih kuat, bergoyang, angin menjerit, angin ada rasa sakit di wajahnya. Karena anak-anak geng dapat melakukan hal semacam ini, kekuatannya tidak boleh terlalu kuat. Menghadapi dampak menara pria kuat itu, kelompok anak-anak sekte terus berteriak, tetapi mereka semua mundur ke kedua sisi, memperlihatkan celah di tengah. Hanya ketika dia ragu-ragu untuk mencoba melihat celah, para murid tiba-tiba melompat, dan beberapa orang yang berani dan bergerak cepat membidik peluang ini, dan kemudian bergegas ke belakang menara. Melihat adegan ini, lebih banyak murid cobaan bergabung dengan barisan. Tingkat yang dibentuk oleh anak-anak dari sekte telah runtuh pada saat ini. Para murid yang kesal dan diuji dalam seperti ikan yang menempatkan pintu air, dan mereka berkerumun pergi. Ketika Luo Zheng melihatnya, ia mengikuti kerumunan dan bergegas pergi. Lebih dari 20 anak dari klan melihat pemandangan ini, dan wajah mereka semua sangat marah. Mereka tidak berharap ini akan terjadi. Saya tidak berharap untuk melepaskan seseorang, begitu banyak orang mengikuti.
Ketika mereka bereaksi, sudah ada banyak murid percobaan yang menyelinap melewati level mereka dan memasuki lantai 3 Gunung Scarlet. Beri aku berhenti. Salah satu sersan berkulit biru meraung. Murid-murid lain telah melihat anak-anak, dan mereka tidak bisa lagi membiarkan orang lewat, kalau tidak orang akan kehabisan. Harus dikatakan bahwa meskipun kekuatan sekte-sekte ini tidak kuat, tetapi dengan bantuan beberapa senjata dan senjata ajaib yang diberikan oleh keluarga, mereka masih dapat mengerahkan banyak kekuatan. Anak-anak dari keluarga ini dengan cepat berkumpul dan ingin memblokir kesenjangan dan melanjutkan level ini. Dalam prosesnya, murid-murid penguji pengikut Tiahan Suanghan Chongka juga membuat keributan. Dalam menghadapi serangan anak-anak sekte, mereka baik melawan atau pergi. Siapapun akan keluar pada saat ini. Kemudian huru-hara dimulai. Ah! Seorang murid percobaan berteriak, dan murid percobaan itu dikepung oleh 3 anak sipil. Salah satu sekte sersan memegang pedang dengan lampu hijau yang bersinar dan langsung menghancurkan perut murid percobaan. Meskipun semua orang dalam ilusi, sebenarnya tidak benar-benar sakit, tetapi rasa sakit itu nyata. Setelah berteriak, murid percobaan itu dikelilingi oleh sedikit cahaya, dan murid percobaan keluar. Namun, anak-anak dari sekte tidak jauh lebih baik. Keluarga sekte menghentikan jalur murid percobaan lain dalam proses penyerangan. Murid percobaan tidak luar biasa, tetapi kekuatannya sangat dalam, telapak tangannya ringan. Mendorong ringan, menembak anak-anak klan. Hanya tembakan ringan, seolah-olah kekuatan aneh masuk ke tubuh anak-anak klan. Anak-anak klan mulai bergerak, gemetar, jatuh ke tanah, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung banyaknya membungkusnya lagi. Anak-anak dari sekte juga keluar. Langkah kaki Luo Zheng sangat ringan. Segera, meskipun banyak sekte-sekte mencegatnya, ia seperti petrel dalam badai, terus-menerus menghindari serangan, bergerak, dan mengemudi lurus ke depan. Dia dengan lancar menyingkirkan intersepsi anak-anak dari sekte tersebut. Setelah melihat kembali ke pemandangan kacau, dia akan pergi. Dia tidak ingin berada di Nomen, dan butuh waktu untuk mengumpulkan fragmen kristal. Pada saat inilah dia bisa melihat orang Mochan di kerumunan sekilas. Moken hanya memperbaiki tulang-tulangnya. Boleh saja tinggal di lapisan pertama Gunung Scarlet. Kali ini, aku ingin bergegas ke lantai 3. Inilah yang tidak diharapkan Luo Zheng. Untungnya, kekuatan Moken relatif lemah, dan dia belum menerima banyak perhatian. Ini akan menjadi langkah yang sulit. Namun, putra seorang pria masih memperhatikan Moken, diam-diam mengikutinya, dan putra sersan memegang belati berdarah, ia harus menghancurkan punggung-punggung Moken. Jika belati ini dihancurkan, Moken bertekad untuk dihilangkan di tempat. Pada kesempatan milenium ini, Luo Zheng tiba-tiba melangkah dan bergegas ke depan, meraih Moken dan menuju ke belakang. Hanya karena rasa malu Luo Zheng, kepala anak-anak sekte tiba-tiba cekung. Moken masih tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia bereaksi, dia menyadari bahwa seseorang memiliki pisau di belakangnya. Setelah dia mengetahuinya, dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Dia berkata dengan rasa terima kasih, Luo Zheng, aku. Luo Zheng tidak punya waktu untuk mendengarkannya, karena putra klan sangat marah, dan belati itu dilemparkan ke Luo Zheng. Belati itu langsung menuju ke leher Luo Zheng, dan sudutnya sangat menyeramkan dan berusaha mengejar pukulan. Akan membunuh. Pergi mati. Cendana merah. Luo Zheng meninju dan tiba-tiba membentur dada putra sekte tersebut. Putra sersan bahkan mengambil belati dan mendarat di tanah. Tubuh segera mengeluarkan suara 7 ledakan, dan 7 yang besar muncul di dadanya. Setelah lubang darah dan kekuatan Luo Zheng ditingkatkan, kekuatan cendana merah meningkat, kekuatan destruktif dari kekuatan di tubuh lain cukup menakutkan. Bintik-bintik cahaya melayang dan membungkus anak-anak sekte. Hanya pukulan, putra sekte itu dieliminasi. Pada saat ini, huru-hara akan segera berakhir. Murid-murid percobaan yang telah bergegas melewati sudah bergegas ke masa lalu, dan murid-murid percobaan yang tidak punya waktu untuk bergegas ke masa lalu pada dasarnya dihilangkan. Tentu saja, banyak anak-anak dari klan telah dihilangkan dalam kekacauan ini. Lebih dari 20 anak-anak dari klan hanya memiliki selusin. Anak-anak dari sekte sangat tertekan saat ini. Menurut para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya yang menggunakan metode ini, itu adalah cara termudah dan termudah untuk memasuki King Yunzong dengan cara ini. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka merasa bahwa persidangan berdarah ini dapat berlalu bahkan jika mereka sedang berbaring. Saya tidak mengharapkan seseorang untuk meninju kartu itu, dan bahkan membawa begitu banyak orang ke dalam situasi tiba-tiba kehilangan kendali, dan mereka dihilangkan satu kali. Lebih dari 10 orang. Pada saat ini, Luo Zheng telah melenyapkan seorang anak sipil. Suasana hati anak-anak sekte sangat tertekan. Kemarahan tidak ada tempat untuk melampiaskan, dan kali ini Luo Zheng tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Pergi. Melihat anak-anak klan, Luo Zheng langsung membuang Moken. Singkirkan anak ini. Ini benar-benar api, sepupu saya telah dieliminasi.
Aku tidak berharap akar rumput tercela ini berani melawan. Bunuh dia. Di bawah amarah, putra dan putri dari berbagai kelompok etnis juga kehilangan rasionalitas mereka, satu persatu, seperti serigala, mereka bergegas menuju Luo Zheng. Setengah dari lusinan orang ini memurnikan lingkungan yang kotor, setengah dari lingkungan pemurnian, dan memegang berbagai jenis harta dengan berbagai bentuk dan kekuatan yang berbeda. Luo Zheng tidak panik, dia tahu bahwa semakin bingung dia, semakin banyak kesulitan yang dia miliki. Matanya hancur seperti kucing, dan matanya dengan hati-hati terkunci pada anak-anak berkulit biru. Pada saat anak-anak klan ini bergegas, Luo Zheng pergi ke jalan dan membantingnya ke tanah, dan berjuang keras untuk menangkap anak-anak berkulit biru. Pencuri itu pertama kali menghancurkan raja, dia sebelumnya memperhatikan bahwa sekte-sekte ini tampaknya adalah putra biru organisasi, jadi dia harus mengendalikannya terlebih dahulu. Chapter 28. Mampu menjadi pemimpin kelompok anak-anak ini, kekuatan bocah biru ini secara alami tidak lemah. Ketika dia melihat bahwa Luo Zheng berani berlari ke dirinya sendiri, bocah biru itu tertawa dan mengguncang tinjunya, dan dia mengambil masa lalu dari Cao Lu. Cakar Changlong. Apakah kamu pikir kamu melarikan diri? Sepasang cakar ini luar biasa, dan sepasang cakar seperti cakar naga. Cakar-cakar itu terjebak ke arah Luo Zheng. Wajah Luo Zheng tidak berubah, tiba-tiba di bawah sisi, benar-benar mengebor ke celah antara cakar biru dari putra biru, bahu Luo Zheng memukul tren, putra biru naik ke tanah. Gerakan Luo Zheng tidak berhenti. Pada saat anak biru itu tidak jatuh ke tanah, dia berbalik dan datang ke belakang anak biru itu, tetapi dia memegang leher biru leher anak laki-lakinya dengan tangannya dan berkata, siapapun yang berani datang, aku akan membiarkannya keluar. Anak-anak dari berbagai kelompok etnis melihat anak laki-laki berpakaian biru ditahan, dan mereka semua berhenti. Pria biru ini adalah putra kecil keluarga Zhuge. Namanya Zhuge Hong. Sejak kecil, ia banyak akal. Ia juga dikelola oleh Zhuge Hong hari ini. Ia adalah tokoh inti dari kelompok anak-anak ini. Saat ini, Zhuge Hong dikendalikan oleh pihak lain, hanya perlu dipaksakan ringan, Zhuge Hong akan keluar, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Teman ini, biarkan aku pergi, aku bisa membiarkanmu pergi. Zhuge Hong juga seorang karakter, otaknya sangat bagus, dan dia tidak bingung di bawah pungutan Luo Zheng. Kamu pikir aku percaya padamu? Luo Zheng bertanya, dalam hal tinju dan kaki, sebenarnya, Luo Zheng dengan tubuh yang kuat, tidak bisa membunuh dengan cara berdarah dari sini. Namun, para gangster geng itu pada dasarnya memegang alat-alat misterius di tangan mereka. Beberapa orang bahkan memiliki kualitas terbaik. Meskipun tubuhnya sekeras benda misterius, tetapi ia ditebas oleh hal-hal misterius itu, aku takut kalau akhirnya tidak baik, jadi memegang pria itu adalah cara teraman. Panggil orang-orang ini untuk menyebar. Namaku Zhuge, tahukah kamu? Zhuge Hong berkata dengan dingin. Sekte juga dinilai. Ada lebih dari 30 keluarga di ibu kota kekaisaran, dan hanya ada 7 dari mereka. Mereka adalah Li Shui Jia, Chen Zhenzu Jia, Tianlong Huang Jia, Yu Jia Terlarang, Qilin Yun Jia, Forgot Sichuan Meng Jia dan Shenzhou Zhuge Jia. 7 keluarga besar adalah andalan seluruh kerajaan, dan mereka dianggap sebagai raksasa sejati. Zhuge Hong, meskipun hanya anak dari keluarga Zhuge, tetapi status dan masa depannya bahkan lebih tinggi daripada sekte lainnya. Inilah sebabnya Zhuge Hong begitu berani. Dia percaya bahwa selama dia menunjukkan identitasnya, tidak ada yang akan berani memindahkannya bahkan jika dia berdiri di sini. Sayangnya, dia bertemu Luo Zheng. Sejujurnya, Luo Zheng mendengar nama keluarganya Zhuge, dan dia juga memiliki sedikit kecemburuan di hatinya. 7 sekte besar adalah keluarga besar yang mendirikan kekaisaran dengan kaisar. Dapat dikatakan bahwa sejarah keluarga 7 sekte besar ini sama tuanya dengan sejarah kekaisaran. Luo Zheng terlahir dengan akar rumput kecil, bahkan jika cendekiawan biasa sangat besar baginya, apalagi 7 lelaki besar. Keluarga Zhuge sangat terkenal, tapi aku minta maaf, cobaan berdarah ini, aku harus lulus, lepaskan mereka, kalau tidak kamu akan keluar. Kata, kekuatan Luo Zheng meningkat 2 poin. Wajah Zhuge Hong bersinar merah dan memasuki King Yunzong untuk berpartisipasi dalam uji warna darah. Itu hanya permainan Zhuge Hong. Pria ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari keluarga Zhuge yang marah? Zhuge Hong, yang merasa terhina, sangat marah. Lagi pula, dia berada dalam susunan magis. Dia tidak bisa mati, dan dia tidak akan bisa berpartisipasi bulan depan. Jadi Zhuge Hong tidak peduli dengan tangan Luo Zheng di lehernya, dan dia harus melawan. Sangat disayangkan bahwa Zhuge Hong baru saja bergerak, dan tangan Luo Zheng diputar dengan lembut. Leher Zhuge Hong tiba-tiba membuat jepret, dan patah oleh Luo Zheng. Belum menunggu Zhuge Hong mati, dan keluar dari permainan, Luo Zheng mengangkat tubuh Zhuge Hong dan berbalik ke kelompok anak-anak. Anak-anak dari sekte tidak berpikir bahwa Luo Zheng sangat menentukan.
Saya melihat tubuh Ju Gehong bertabrakan dengan mereka dan jatuh di tanah dikelilingi oleh sedikit cahaya. Mereka bereaksi dan Su Gehong keluar. Dengan upaya sakral seperti itu, Luo Sheng telah menembus pengepungan anak-anak sekte dan terbang menuju lantai 3. Anak-anak dari sekte bereaksi dan secara alami melambaikan misteri mereka sendiri, dan mereka mengikuti mereka di belakang. Pada saat yang sama, di luar pegunungan berdarah, ada sorakan-sorakan. Cantik! Bocah ini dalam bahaya, ada gaya umum. Hei, pria yang baik. Gerakan besar di Gunung Merah itu menarik perhatian semua instruktur lebih awal. Pada awalnya, instruktur tidak memperhatikan Luo Sheng, dan mereka lebih tertarik pada pria yang menjulang yang melambaikan pedang dan memimpin dalam menyerang tingkat. Namun, setelah menara besi Suanghan bergegas, Luo Sheng kembali untuk menyelamatkan orang, menendang seorang anak sipil keluar dari kotak, dan kemudian dengan cepat meraih Ju Gehong setelah dikepung, dan mencoba melakukan serangan balik dan secara tegas membunuh Su Gehong di Su Gehong. Keluarnya Ju Gehong menarik perhatian orang lain, tetapi ia melarikan diri. Serangkaian tindakan ini menarik perhatian semua instruktur. Instruktur ini dengan cepat menanyakan tentang informasi Luo Sheng, dan pada saat yang sama ingin mengganti gambar Luo Sheng dalam surat itu. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa gambar yang mengikuti Luo Sheng adalah ambigu dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Apa yang terjadi? Seorang instruktur yang cerdas segera berteriak kepada Song Ming. Pengadilan berdarah ini semua bertanggung jawab atas Song Ming. Mereka ingin beralih ke Luo Sheng, tetapi mereka tidak melihatnya. Ketika Anda ingin melihat gambarnya, Anda tentu akan bertanya pada Song Ming. Song Ming, mengapa kamu tidak melihat gambar orang ini? Apakah ada masalah? Beberapa instruktur juga cemas. Mereka sebelumnya dapat mengamati Luo Sheng dari sudut pandang orang lain, tetapi sekarang Luo Sheng melarikan diri. Secara alami saya tidak bisa melihatnya. Song Ming juga penuh dengan depresi. Sebelum tes darah, apakah itu kartu murid, atau ribuan ilusi tentang ukuran dan ukuran Gunung Scarlet? Semuanya telah diperiksa satu kali, masalah yang hampir tidak mungkin, dan ia telah dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada masalah sama sekali. Mengapa ada masalah tiba-tiba hari ini? Melihat gambar pada surat itu, hanya gambar anak itu yang ambigu, masalahnya harus keluar dari anak itu, murid dari anak itu, dan seterusnya. Song Ming sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelum anak itu mulai, guru Soviet telah memeriksa murid-murid-muridnya. Dia akhirnya ingin mengerti, dan murid itu tersentuh oleh guru Soviet. Sama seperti Song Ming ingin berbicara, tiba-tiba, tetapi merasakan hawa dingin, bergegas keluar dari tulang punggungnya. Hawa dingin ini membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Ia menoleh dan melihat guru Soviet. Mata dingin menatap diriku sendiri. Tampaknya selama dia berbicara, dia akan bunuh diri di tempat. Jadi kata-kata sulit Song Ming akan ditelan kembali dari tenggorokannya. Wajah Su Tutor ditutupi dengan lapisan dingin. Dia tidak takut bahwa Song Ming akan memberitahunya tentang murid-muridnya. Dia kesal karena Luo Sheng melewati tingkat dengan mudah. Mengapa dia kembali? Selamatkan orang? Itu karena menyelamatkan orang-orang sehingga mereka dalam kesulitan. Akibatnya, semua mentor melihat kinerja Luo Sheng. Tutor Soviet tahu bahwa perang hari ini tidak akan terhindarkan, meskipun statusnya mulia dan statusnya istimewa. Instruktur dari 33 puncak selalu mengabaikan untuk memenangkan murid yang sangat baik. Melihat sosok Luo Sheng yang gesit berlari dalam surat itu, Tutor Su menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia mencoba memindahkannya ke Xiaoyu Feng dengan tampilan tidak mengerti. Tapi anak ini bukan lampu hemat bahan bakar, dan itu bukan suara. Tipe pria yang tidak nyaman. Su Guru menggigit gigi perak, berbisik, bocah nakal, tunggu kamu masuk ke Xiaoyu Feng, lihat bagaimana aku menyiksamu. Chapter 29. Satu napas waktu sudah cukup bagi Luo Sheng untuk berlari beberapa puluh kaki jauhnya. Ada pita cahaya berwarna-warni mengambang di depannya. Itu adalah pintu masuk ke lantai 3. Dia tidak berpikir banyak, dia terjun ke sabuk cahaya di salah satu ujungnya. Di antara mereka. Setelah melewati sabuk cahaya, pemandangan tiba-tiba berubah banyak. Pohon-pohon yang rimbun itu lenyap, digantikan oleh lereng bukit yang gundul dan hutan batu yang terdiri dari permata dan batu. Di lereng bukit itu, masih ada gua-gua yang dalam dengan ukuran, dan mulutnya hitam dengan asap beracun. Hidup itu seperti situasi putus asa. Murid-murid percobaan yang sebelumnya melewati sabuk cahaya hilang pada saat ini. Bahkan Moken tidak tahu kemana harus pergi. Mungkin anak-anak klan mengejar mereka dari sabuk cahaya, sehingga mereka melarikan diri setelah lantai 3. Luo Sheng memanjat lereng bukit di depan dan berjalan ke formasi batu di depan. Fragmen tiang di tangannya jauh dari memenuhi persyaratan, dan sekarang dia harus bergegas. Eudemon di lapisan ketiga ilusi akan lebih sulit. Kekuatan Eudemon 3 tingkat ini sebanding dengan lingkungan pemurnian manusia, dan karena Eudemon ditransformasikan dari monster sebagai prototipe, level fantasi yang sama binatang buas umumnya lebih baik daripada manusia.
Luo Zheng mengangkat kewaspadaannya dan berjalan di hutan berbatu. Dia belum berjalan 2 langkah, dan tiba-tiba dia mendengar suara. Ada sesuatu di belakang Anda. Pada saat mendengar suara itu, Luo Zheng tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang lain selain batu-batu aneh di belakangnya. Luo Zheng mengerutkan alisnya dan wajahnya penuh keraguan, apakah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri? Setelah berpikir sebentar, dia melangkah maju dan terus berjalan maju, tetapi ketika dia melewati sebuah lengkungan batu yang dibentuk oleh sebuah batu, tiba-tiba sebuah bayangan terselubung dari ujung lengkungan yang lain. Kewaspadaan Luo Zheng sangat tinggi. Pada saat ini, kecepatan reaksinya sangat cepat. Pada kesempatan ini, dia tiba-tiba jatuh pendek, dan seluruh orang jatuh di tanah, menghindari bayangan, dan di tanah. Tanah bergulir. Saya melihat ekor panjang di belakang bayangan, membanting di satu-satunya posisinya, dan menarik tanah keluar dari alur yang dalam. Ketika Luo Zheng memanjat dari tanah, dia melihat ada eudemon 3 tingkat di depannya, menelan bumi. Menelan burung layang-layang tidak berhasil, tetapi jauh dan luas, dan terus bergerak-gerak di sekitar hutan batu di sekitarnya untuk menemukan peluang berikutnya. Di hadapan menelan, Luo Zheng tidak berani menerimanya dengan ringan. Dia melangkah mundur beberapa langkah, bersandar pada batu, menghindari menelan tanah dan menyerang dari belakang, kemudian matanya terus menangkap sosok eudemon, selama itu menelan. Ruang bawah tanah kehilangan kesabaran dan melancarkan serangan terhadapnya. Luo Zheng pasti akan memberikan pukulan fatal. Apa yang tidak disangka Luo Zheng adalah bahwa tanah menelan ini sangat memalukan, dengan cepat mengitari hutan batu ini, dan kadang-kadang membentangkan kepala ular besarnya dan meludahkan beberapa surat ke Luo Zheng, dan kemudian bergerak terus-menerus. Luo Zheng tidak pergi berburu secara membabi buta. Kecoak menelan ini bergerak sangat cepat. Jika Luo Zheng mengejar setelah, kebanyakan dari mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi eudemon semua didasarkan pada binatang suci. Kekurangan terbesar mereka adalah bahwa kesabaran tidak sebaik manusia, dan Luo Zheng memiliki kesabaran. Hewan ini dikonsumsi. 1 orang, seekor ular, dan setelah konfrontasi setengah jam di hutan batu, menelan bumi akhirnya kehilangan kesabaran dan melancarkan serangan terhadap Luo Zheng. Mandarin yang menelan sebenarnya berkeliaran di sekitar Luo Zheng dan mengangkat ekornya, bahkan dia ingin membawa Luo Zhenglian dengan batu itu. Kekuatan Luo Zheng mengalir, dan seluruh tubuh meledak menjadi ungu. Di hadapan eudemon ini, peluangnya hanya sekali. Jika dia tidak bisa membunuh burung layang-layang, dia mungkin akan berlari dengan ekornya. Karena itu, Luo Zheng tidak melawan, tetapi membiarkan eudemon menggulung. Batu di belakangnya dengan cepat dipecah di bawah hantaman raksasa yang menelan, dan Luo Zheng dengan kuat diangkat dan kokoh. Luo Zheng jelas memahami kebiasaan ular. Setelah mereka menggulung mangsanya, mereka akan berkontraksi perut segera setelah mereka bernapas. Mereka akan menggulung lebih ketat. Setiap kali mereka bernapas, volumenya akan lebih ketat, mengetahui bahwa mangsa tidak bisa bernapas. Mereka mati karena hipoksia dan mereka mulai menelan mangsanya. Sebelum itu, Luo Zheng menarik napas dalam-dalam. Dia memusatkan seluruh tubuhnya pada lengan dan kakinya, diam-diam menunggu beberapa saat, dan kemudian mendapatkan kekuatan dari seluruh tubuh. Menusuk. Tubuh ular, yang biasanya ditelan dalam ember, tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian dan menyebar ke sekeliling. Hanya mata pada kepala ular itu yang terlihat ngeri. Dalam ingatannya, selama mangsa ditangkap dengan sendirinya, itu mustahil. Ada ruang untuk melarikan diri, saya pikir saya bisa bersenang-senang. Namun, kekuatan yang pecah di antara mangsa tiba-tiba pergi jauh melampaui jangkauan yang seharusnya, sehingga langsung terkoyak menjadi beberapa bagian. Setelah tubuh cacing menelan pecah menjadi 5 atau 6 potong, cacing itu menggeliat di tanah dan kemudian berubah menjadi sedikit cahaya. Hei! Pecahan batu kecubung jatuh dari batu di tanah, memberikan suara yang renyah dan menyenangkan untuk Luo Zheng. Lapisan ketiga adalah tempat yang cocok baginya untuk berburu. Dia hanya perlu mengumpulkan 9 buah batu kecubung, dia bisa lewat uji coba warna darah. Luo Zheng mengambilnya dan menyeka dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian saya menemukan arah dan berjalan cepat. Dia tidak berniat masuk ke lantai 4, menurut tes warna darah eudemon ini untuk menyimpulkan kekuatannya. Kekuatan lapisan keempat eudemon harus sama dengan setengah langkah kekuatan bawaan manusia, karena itu adalah eudemon, dengan bakat harus lebih kuat daripada manusia. Meskipun hanya diperlukan untuk membunuh 3 eudemon tingkat 4, Anda dapat lulus tes warna darah, tetapi kekuatan yang diberikan oleh roh-roh jahat di bawah kelelahan kekuatan fisik akan membuatnya sakit kepala, apalagi tingkat bawaan setengah eudemon, jadi yang ini dia masih mengabaikan pikirannya. Faktanya, penilaian Luo Zheng juga sangat benar. Dalam tes darah, kebanyakan orang akan tinggal di lantai 3. Sangat sedikit orang akan menginjak lantai 4 dan ke-5. Eudemon terlalu kuat, bukan tempat di mana para murid bisa tinggal. Luo Zheng berkeliaran selama 3 jam di lantai 3. Dalam 3 jam ini, panennya cukup kaya.
Pertama kali bertemu gagak iblis telah menyerang Luo Zheng di udara, tetapi Luo Zheng tidak memiliki cara untuk mengambil gagak iblis ini. Setiap kali dia ingin menyerang gagak iblis, itu akan Luo Zheng membuka jarak. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk terjerat oleh gagak iblis. Luo Zheng memilih untuk jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Saya tidak berharap ini benar. Jenis gagak iblis ini suka memakan mayat, dan pada saat gagak iblis mendekatinya, dia memukul tinjunya. Kemudian, ada lagi mamut raksasa besar yang mencari masalah Luo Zheng. Di hadapan binatang yang begitu besar, liar, dan kuat, Luo Zheng mengandalkan tubuh lincah untuk membunuhnya. 3 serigala hitam. Binatang Yanlong. King Kong orangutan. Secara umum, lapisan ketiga Eudemon jauh lebih kuat daripada lapisan kedua Eudemon, tetapi bagi Luo Zheng, itu hanya sedikit merepotkan, dan tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan otak. Dalam 3 jam dia mendapat total 8 fragmen kecubung. Sekarang di depan mata Luo Zheng, landak berdarah dengan wajah hijau dan taring meluncurkan serangan padanya. Landak darah ini menyengat, dan kulitnya tebal dan tebal, yang sangat sulit diatasi. Untungnya, IQ-nya sangat rendah. Selain menggunakan kekuatan kasar terhadap Luo Zheng Meng, tidak ada cara lain untuk menyerang. Luo Zheng terus-menerus mengelak, menunggu kekuatan landak darah ini menghabiskan hampir jumlah yang sama tangannya untuk membersihkannya. Tapi setelah menghindar, Luo Zheng tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Nyaris mengandalkan insting, dia meluncur ke samping. Garis panjang biru terang tiba-tiba muncul di posisi asli Luo Zheng. Landak darah bereaksi sangat lambat. Kepala kasar menabrak garis panjang biru cerah dan langsung dibagi menjadi 2 bagian oleh garis panjang. Sudah terlambat. Ketika jeritan dibuat, ia terurai menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan serpihan batu kecubung jatuh ke tanah dan mendesis. Wajah Luo Zheng Tieking, melihat garis panjang biru cerah yang berangsur-angsur menghilang. Garis panjang ini ternyata sangat tajam, hanya jika dia sedikit lebih lambat. Aku takut itu dipotong menjadi 2 bagian oleh garis panjang biru cerah ini. Potongan batu kecubung ini untukmu. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda memainkan belati, dan di ujung belati, ada garis biru panjang yang cerah. Siapa kamu? Luo Zheng bertanya dengan tegas, hanya kemudian serangannya tampaknya langsung pada dirinya sendiri. Pria muda itu berkata dengan santai, nama keluarga saya adalah Fang Yushu. Tatapan Luo Zheng melintas, dan dia sudah mengerti 7 atau 8 poin. Dia juga putra keluarga dari nama keluarga, dan menyerangnya tanpa mengatakan apa-apa. Sebagian besar dari 3 orang yang bertemu dengan lantai 2 berasal dari keluarga yang sama. Fang Yushu mengeluarkan sepotong batu kecubung dari lengannya, dan menghancurkannya dari tangannya ke tanah, seperti kiong yang rusak, dan membuat suara yang tajam. Hanya 10 buah yang diperlukan untuk memastikan bahwa seorang murid percobaan lulus penilaian, dan ada puluhan fragmen kecubung yang tersebar di tanah. Luo Zheng telah sibuk begitu lama, hanya untuk mengumpulkan 9 potong batu kecubung. Orang ini benar-benar mendapatkan begitu banyak. Tangkap denganku, pecahan batu kecubung ini milikmu, kata Fang Yushu dingin. Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik. Hanya bercanda, dia sekarang dapat menyelesaikan promosi dengan sepotong ametis. Mengapa repot-repot bertarung dengan pria ini? Lelaki itu mampu mengumpulkan begitu banyak pecahan batu kecubung dalam waktu yang singkat, kebanyakan mengandalkan belati di tangannya. Dalam penilaian Luo Zheng, belati ini sangat mungkin menjadi bayi di tingkat spiritual. Luo Zheng percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak buta. Fang Yushu tersenyum tipis, aku takut kamu tidak punya pilihan. Meskipun ketiga babi bodoh telah menghitung situasinya, aku tidak terkejut. Sayang juga, tetapi tidak mungkin untuk menghilangkan orang-orang dari keluarga kami. Ketika dia mendengar ini, Luo Zheng tidak bergerak. Dia meninggalkan kepalanya dan akan pergi. Tetapi dalam kasus ini, sebuah benang biru cerah muncul di depannya. Selain itu, benang sutra ini dengan cepat bertambah dan menjadi kotak kecil. Kotak itu juga terus bertambah, dan akhirnya menjadi jaring yang sangat besar. Zheng dan Fang Yushu disertakan. Percobaan warna darah terlalu membosankan, dan berurusan dengan beberapa Eudemon tanpa IQ, hanya menghina IQ saya. Hanya dengan memainkannya, mungkin itu akan membuat saya bahagia. Kata Fang Yushu bukan yin dan yang. Luo Zheng menyipitkan mata dan menatap Fang Yushu tidak jauh dari sana. Sepertinya dia tidak bermain hari ini. Diperkirakan dia tidak baik. Chapter 30. Di luar Gunung Scarlet, sebagian besar instruktur telah mengunci gambar Xingui pada Fang Yushu. Fang Yushu adalah unggulan nomor 1 dalam tes darah, tetapi instruktur tidak bersaing untuk kepentingannya, bahkan sebelum mereka terlalu malas untuk memperhatikan Fang Yushu. Pertama-tama, kekuatan Fang Yushu sangat kuat. Ini adalah masalah memakukan melalui cobaan berdarah. Kedua, tutor persegi Fang Yushu dan Jiulong Feng adalah sebuah keluarga.
Sebelumnya, banyak instruktur terus-menerus mengganti layar pada semua murid percobaan tingkat ketiga, dan mereka berharap untuk mengetahui tanda-tanda Luo Zheng. Di antara mereka, mereka tinggal di Mochan untuk waktu yang lama, karena Luo Zheng hanya berusaha menyelamatkan Mochan sebelum dia dikelilingi oleh anak-anak sekte. Sayang sekali saya belum menemukan Luo Zheng untuk waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa Luo Zheng adalah orang yang sendirian, berburu Eudemon sendirian. Namun, setelah jangka waktu yang lama, seseorang tanpa sengaja beralih ke Fang Yushu, tetapi menemukan Luo Zheng. Setelah melihat Fang Yushu menciptakan jaring biru terang yang besar, para mentor ini mengerti bahwa akan ada pertempuran antara kedua pria itu. Salah satunya adalah pemain unggulan teratas, yang lain adalah kuda hitam yang tiba-tiba keluar. Bahkan jika buku batu giok persegi hilang, keluarga memiliki rumah, dan Luo Zheng berbeda. Akar rumput lahir, dan tidak ada bantuan. Jika dia terlibat, budidaya mililiter gunung Anda sendiri pasti akan menghasilkan beberapa hasil. Minat para instruktur segera dimobilisasi. Kamu bilang siapa yang akan memenangkan keduanya? Bisik seorang tutor. Aku masih optimis tentang Fang Yushan. Jawab instruktur lain. Apa? Jangan melihat senjata di tangan Fang Yushu. Apakah kamu tahu belati? Pisau berlubang. Filamen energi yang ditarik oleh pedang hampir tak terkalahkan. Selama Luo Zheng dipotong, itu segera dihilangkan. Ada banyak diskusi di antara para instruktur, dan ada dukungan untuk Fang Yushu, dan ada dukungan untuk Luo Zheng. Hanya tutor Soviet yang penuh dengan keluhan, itu seperti seorang gadis kecil yang awalnya memiliki hal favorit, diam-diam bersembunyi di sudut, hanya menunggu waktu tiba dapat diam-diam dibawa pulang, tetapi belum tepat waktu saat itu, semua orang menemukan benda favorit. Perasaan ini bukan depresi umum. Luo Zheng perlahan-lahan bergerak, cahaya ungu di tubuhnya menjulang, matanya tertuju pada Fang Yushu yang berlawanan. Sejauh ini, Fang Yushu adalah salah satu musuh paling kuat yang pernah ia temui. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ranah Fang Yushu jelas hanya menyempurnakan sumsum, dan ia masih bisa memberinya tekanan yang sangat besar. Di antara anak-anak klan, ada banyak sampah, tetapi anak-anak elit mengerikan. Dengan sumber daya terbaik di seluruh dunia, mereka hanya membutuhkan sedikit kerja keras, kecepatan kemajuan cepat, dan kekuatan tempur jauh melampaui level yang sama. Luo Zheng mengambil Fang Yushu sebagai pusat dan berbalik 2 putaran. Keduanya tidak menembak. Waktu berlalu sedikit, tetapi ketika Luo Zheng pergi ke putaran ketiga, Fang Yushu akhirnya bergerak. Senyum mencolok muncul di wajahnya, membawa belati di tangannya, menarik garis biru cerah dan menggulungnya ke arah Luo. Pria muda yang tampaknya pendiam ini benar-benar dalam keadaan gila dalam pertempuran, dan dia tampaknya tidak dapat menenangkannya tanpa memotong-motong lawannya. Luo Zheng melompat, gulungan lain, menghindari benang biru terang, tapi kecepatannya masih lebih lambat. Benang melewati bagian depan dahi Luo Zheng, rambut di kepalanya disikat dan memecahkan sepotong. Dia diam-diam terkejut, dan jika jaraknya hanya sedikit lebih dekat, separuh kepalanya akan terpotong. Fang Yushu tidak memberinya ruang bernapas. Belati itu terbang di tangannya, dan dalam sekejap mata, ia menghasilkan garis-garis biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Lalu Fang Yushu mengambil tali dan bergegas ke Luo Zheng. Selama dipukul oleh Fang Yushu, Luo Zheng akan dipotong-potong kecil oleh garis-garis tajam, dan kematiannya akan mengerikan. Sekarang Luo Zheng berjalan selain berlari. Sutra yang dibungkus dengan Fang Yushu, Luo Zheng tidak bisa mendekatinya. Ini bukan jalannya. Saya pikir saya bisa melewati uji warna darah dengan lancar. Saya tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu di tahap akhir. Luo Zheng hanya bisa tersenyum di hati saya. Keduanya diselimuti oleh jaring besar. Meskipun ada ratusan meter, cakupan untuk memasok Luo Zheng tidak besar. Di bawah beberapa penganiayaan terhadap Fang Yushu, Luo Zheng akhirnya dipaksa ke sudut. Atas sinisme Fang Yushu, dia akhirnya menunjukkan senyum sinis. Murid uji akar rumput yang lahir di depannya benar-benar baik, dan ketekunannya luar biasa. Namun, pria ini begitu keras kepala berjuang, dan akhirnya dia akan jatuh ke dalam nasib yang keluar. Merupakan hal yang menarik untuk mengusir orang ini dari permainan dan menghancurkan mimpinya tentang keyakinan, ketekunan, dan kerja keras, setidaknya untuk membuatnya terlihat tidak terlalu membosankan dalam uji coba berdarah yang membosankan ini. Luo Zheng berdiri di sudut, di belakangnya ada kisi-kisi kawat sutra, asalkan dia mundur, tubuh akan mengenai kisi-kisi, dipotong kecil-kecil, dan mati di tempat. Di depan, Fang Yushu membungkus lapisan benang sutra yang kacau, mendekatinya perlahan. Baginya, ini jalan buntu yang tidak bisa diselesaikan. Apakah kali ini tampaknya gagal? Memikirkan hal ini, Luo Zheng tidak berdamai, meskipun ia masih memiliki kesempatan untuk mendaftar ulang dan muncul kembali. Tapi saya pikir Luo Wei terjebak di Purgatory Hill. Saya tidak tahu siapa yang dihitung. Hatinya diperketat. Ada suara berat di hatinya dan dia berkata bahwa dia tidak bisa membuang waktu.
Sutra-sutra ini tajam, tetapi tulang mereka tidak dapat dipatahkan bahkan jika itu adalah serangan jahat. Mungkin mereka tidak takut memotong benang sutra ini? Dengan tergesa-gesa, Luo Zheng hanya berjudi, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggunakan jari untuk menghancurkan kisi-kisi. Ketika jarinya menyentuh kisi-kisi, rasa sakit jantung tiba-tiba datang, dan kulit jari itu langsung dipotong oleh benang, tetapi ketika Luo Zheng melangkah lebih jauh, benang sutra itu memotong tulang di jari, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Tulang-tulang kita bisa tahan terhadap kerusakan sutra. Luo Zheng senang, dan cahaya harapan menyala. Dia memandangi jarinya dengan menyakitkan dan menemukan jejak cahaya pada tulangnya, meskipun tulangnya terpotong oleh benang, itu masih menghalangi benang yang tajam, menandakan bahwa tulangnya dapat menahan benang. Kekuatan memotong. Dalam hal ini, itu hanya bisa dieja. Poin yang paling penting adalah bahwa dia sekarang berada dalam susunan magis. Kerusakan yang dia terima tidak benar. Bahkan jika dia putus asa, dia tidak akan mati. Jika dia terlalu besar, dia hanya akan dihilangkan. Luo Zheng, yang mengambil keputusan, tidak bergerak, menunggu Fang Yushu dekat, terus-menerus mendekat, dan kemudian mendekati. Ketika Fang Yushu berada selangkah darinya, Luo Zheng tiba-tiba meletakkan tangannya di wajahnya dan melaju ke arah Fang Yushu. Ketika Fang Yushu melihat Luo Zheng bergegas, itu adalah sekilas dari kengerian kekuatan pemotongan benang sutra ini. Fang Yushu tahu betul bahwa reaksi pertamanya adalah apakah anak ini gila. Satu-satunya hasil adalah bahwa ia terpotong-potong di tubuhnya. Orang ini telah menyerah pada dirinya sendiri? Pada saat ini, bukan hanya Fang Yushu yang berpikir demikian. Semua mentor yang memperhatikan pertempuran ini berpikir dengan cara yang sama. Lihat ini, Luo Zheng saat ini tes darah keluar. Tapi itu tidak masalah, seperti pria kecil yang kuat ini masalah besar, dan tidak akan sulit baginya untuk memasuki King Yunzong waktu berikutnya. Ada beberapa instruktur yang telah memainkan Xiao Jiuji di hati mereka. Apakah Anda ingin menanyakan tentang di mana ia tinggal di ibu kota kekaisaran, dan menunggu dia pergi keluar dan meminta belasungkawa, dan hubungan antara lala baik, sehingga murid yang sangat baik tidak dapat bertemu? Tentu saja, mereka tidak akan melepaskannya. Di bawah pengawasan banyak instruktur melalui Xingwei, Luo Zheng terbang ke Fang Yushu. Dia merasakan benang sutra memotong daging lengan dan kakinya, dan tiba-tiba rasa sakit berlalu. Luo Zheng menggigit giginya, masih tanpa punggung, dia tidak bisa mundur. Tetapi ketika kabel-kabel sutra itu dipotong ke tulang-tulang Luo Zheng, mereka akhirnya menemui perlawanan, dan tulang-tulang mereka menghalangi pemotongan benang sutra. Fang Yushu berpikir bahwa Luo Zhenghui dipotong menjadi kawat sutra dengan sangat cepat, tetapi adegan yang dia bayangkan tidak muncul. Sama seperti dia sedikit salah, tinju Luo Zheng sudah mendekati wajahnya, dan tinjunya ada di wajah Fang Yu. Wajah tampan dan tampan tiba-tiba berdarah dan kabur. Meski begitu, Luo Zheng masih bisa melihatnya. Warna mengejutkan terungkap di mata. Namun, buku batu giok partai ini bukanlah elit dari anak-anak klan. Bahkan jika reaksinya penuh dengan pose, bahkan tubuh itu bengkok dan berubah, dan raungan, belati di tangan berubah menjadi cahaya dingin, dan membanting ke perut Luo Zheng. Sudah memahami inisiatif Luo Zheng, tangan belakang memutar, mengendalikan lengan Fang Yushu, sebuah siku tiba-tiba ditembak. Reaksi Fang Yushu tidak lambat, dan dia mengosongkan tangan lain untuk melawannya. Keduanya berguling-guling di tanah pada saat ini, seperti anak kecil yang bertengkar 3 tahun. Tetapi setiap pukulan langsung ke titik dan mencoba untuk membuat orang lain terbunuh. Kali ini kompetisi bukanlah gerakan, bukan keterampilan, tetapi kemampuan tubuh untuk bertarung. Berapa banyak orang yang bisa mengalahkan lebih dari Luo Zheng? Secara bertahap, kekuatan Fang Yushu semakin kecil, dan sulit untuk menghentikan serangan Luo Zheng. Pada akhirnya, ungu Luo Zheng berkelebat di seluruh tubuh. Sebelum Fang Yushu tidak bereaksi, serangkaian 3 pukulan diberikan. Tinju masing-masing berisi beberapa kekuatan cendana merah. Suara teredam lantang datang dari tubuh Fang Yushu. 3 nada cendana merah, di tubuh Fang Yushu pecah 21 luka, tubuhnya seperti kejang-kejang, terus-menerus bergetar. Sampai kekuatan cendana merah habis, sedikit cahaya membungkusnya. Pada saat sebelum menghilang, wajahnya sangat enggan, dan ada keraguan dalam hatinya. Apa tubuh anak ini? Kenapa, bahkan bila kosong tidak bisa memotongnya? Fang Yushu, keluar.